Sinopsis, aku pernah percaya bahwa cinta masa remaja adalah yang paling murni dan abadi. Namun, dalam sebuah pertengkaran sengit, Arga Wijaya tiba-tiba menamparku di tengah keramaian. Sejak saat itu, tanpa ragu sedikit pun, aku langsung memutuskan pertunangan yang telah diatur oleh kedua keluarga sejak kami kecil. Semua orang terkejut, bukankah aku selalu dianggap sebagai ekor kecil yang mengikutinya sejak kecil hingga besar? Tapi kini aku begitu tegas hingga membuat semua orang tercengang. Kau berani membatalkan pertunangan? Dia menatapku, wajahnya tak percaya. Kenapa tidak? Aku menyunggingkan bibir, suaraku dingin. Kalau sebelum menikah sudah ketahuan tunangannya tidak becus, untuk apa dipertahankan? Mau ditunggu sampai lebaran biar ramai? Setelah sinopsis berakhir, suara tamparan yang nyaring membuatku terdiam selama beberapa detik. Tubuhku terhuyung mundur, pipi kananku panas membara, dan telingaku berdengung seolah ada yang memukul genderang. Aku menutupi separuh wajahku yang memerah, menatap Arga dengan kaget sekaligus marah. Kenapa kau mengganggu teman sekelas seperti itu, Bintang Kirana? Cepat kembali ke tempat dudukmu, teriakan guru itu seolah menarik seluruh kelas kembali ke kenyataan. Dia sejenak tertegun, di matanya terlintas sedikit penyesalan, tapi tak lama kemudian ditelan oleh kemarahan. Seluruh kelas dipenuhi suara kaget bercampur bisik-bisik, tapi sebagian besar hanya menonton seperti sedang menyaksikan sebuah drama. Wow, Arga, cepat bujuk tunanganmu itu, awas dia menangis kencang sekarang. Rania Putri menyipitkan mata, suaranya penuh sindiran. Bintang Kirana, kalau memang hebat, pulang saja sana menangis. Ini sekolah, bukan tempat untuk merengek, jangan mengganggu orang lain. Mendengar kata-kata tajam itu, mataku memanas, air mata hampir tumpah, tapi aku menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirku kuat-kuat, berkata pada diri sendiri, jangan menangis, sama sekali tidak boleh meneteskan air mata di depan kedua orang itu. Tenang, Bintang Kirana, kau bisa. Menahan semua kekesalan, aku berbalik dan berjalan lurus ke ruang guru. Kirana, ada apa denganmu? Wajahmu bengkak dan merah. Siapa yang memukulmu? Pak, boleh saya lihat rekaman CCTV sebentar? Saya baru saja kehilangan barang, tidak tahu lupa di mana. Keluargaku memang sudah sering memberikan donasi ke sekolah. Ditambah lagi, murid penurut dengan sikap yang selalu tenang sepertiku hari ini terlihat berantakan. Guru itu hanya sedikit mengerutkan kening, tidak banyak bertanya dan diam-diam mengantarku untuk melihatnya. Aku berdiri tepat di luar pintu kantor, membuka rekaman dari kamera pengawas, merekam adegan yang baru saja terjadi lalu mengirimkannya langsung ke ayah, setelah itu baru menelepon, suaraku tenang secara aneh. Ayah, tolong jemput aku sekarang, aku mau pulang. Di seberang sana hanya menjawab singkat, baik. Mendengar itu, aku langsung mematikan telepon, kembali ke ruangan, menunduk mengucapkan terima kasih. Guru itu menatapku, matanya penuh kesabaran lalu bertanya beberapa hal. Aku hanya berbisik, kepalaku sedikit pusing, mau izin istirahat. Mengetahui aku adalah murid yang penurut, jarang meminta sesuatu, kali ini begitu bersikeras, guru itu tanpa ragu langsung menulis surat izin untukku. Aku mengepalkan tangan, jika tidak memberi pelajaran pada kedua orang itu, aku bukan anak keluarga Bintang. Aku dan Arga Wijaya adalah teman masa kecil, sejak kecil sudah tinggal berdekatan karena rumah kami bertetangga. Keluarga kami sangat akrab, jadi sejak kami masih kecil, kedua ibu kami sudah setengah bercanda berjanji, jika yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, kita jodohkan saja mereka. Begitulah perjanjian itu terbentuk. Bahkan nama kami pun sengaja dibuat mirip oleh orang dewasa. Sejak kecil aku sudah tahu, kelak aku akan menikah dengan Arga Wijaya, dia selalu baik padaku. Saat aku diganggu teman sekelas, dia siap membela, tas sekolahku berat, dia langsung mengambilnya untuk dibawakan. Matematikaku lemah, dia dengan sabar mengajariku sedikit demi sedikit. Aku masih ingat betul ujian masuk SMA, kami berdua lulus di sekolah yang sama. Saat itu, matanya bersinar terang, dia memelukku dan berputar-putar dalam kegembiraan, sambil tertawa berkata, kita berjuang bersama ya, nanti kita kuliah di universitas yang sama, oke Kirana? Saat itu aku dengan naif menganggap itu adalah sebuah pernyataan cinta. Oleh karena itu, saat ibunya datang ke rumah secara resmi meminta aku menjadi menantunya, aku sangat bahagia.
Dia bahkan secara pribadi memberikanku gelang giok pusaka keluarga. Aku menyimpannya dengan baik, yakin bahwa pernikahan ini sudah pasti akan terjadi. Dalam hatiku aku selalu berpikir, saat menikah nanti aku pasti akan memakai gelang itu, sebagai bukti cinta kami selama bertahun-tahun. Aku pernah terpikat pada matanya yang panjang dan dalam, juga suka senyumnya yang setengah acuh di sudut bibir, dan lebih suka lagi gayanya berjalan di tengah keramaian, tangan di saku celana, kepala tegak penuh kebanggaan, sekilas saja sudah terlihat menonjol. Namun, saat kami berdua masuk SMA, gejolak masa muda membuatnya tidak lagi menyukai bayangan kecil yang selalu ada di sisinya. Dulu, setiap kali bertemu denganku, matanya selalu penuh kelembutan. Tapi suatu hari, dia berkata dengan dingin, "Kirana, nanti pulang sekolah jangan cari aku lagi, teman-teman suka mengolok-olok." Kata-kata itu seperti seember air dingin yang disiramkan langsung ke hatiku. Tapi anehnya, setiap sore pulang sekolah dia tetap pulang bersamaku seperti biasa. Aku bahkan dengan jelas merasakan, di awal kelas 10, tatapan Arga lebih lama tertuju padaku. Dia kadang-kadang tiba-tiba tersenyum menatapku lalu dengan antusias menceritakan rencana masa depan, tentang universitas yang akan kami masuki bersama. Hingga semester pertama kelas 11, kelasku kedatangan seorang murid pindahan, Rania Putri. Dia memiliki kecantikan yang mempesona, sifatnya ceria dan aktif, berbanding terbalik dengan ketenangan dan kediamanku. Ku dengar dari gosip, dia pindah ke sini karena ada masalah di kelas lamanya. Di hari pertama, dia sudah dengan ceria meminta pada wali kelas, "Pak, boleh saya duduk di sebelah Arga Wijaya? Saya belum kenal siapa-siapa." Karena berpikir harus membantu teman baru beradaptasi, tempat duduk yang seharusnya menjadi milikku pun ditukar untuknya. Aku tidak keberatan, bahkan dengan sukarela memberikan tempat itu sebagai bentuk perhatian, tapi niat baikku sama sekali tidak dibalas. Tepat saat aku baru berdiri, dia dengan sengaja mengangkat alis, menyindir di depan seluruh kelas, "Arga, jadi ini tunanganmu yang rapuh itu?" Seluruh kelas langsung menoleh ke arahku, tatapan kaget bertubi-tubi, wajahku memerah, jantungku berdebar kencang. Aku belum pernah menceritakan soal pertunangan ini pada siapapun. Kenapa dia bisa tahu? Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasakan dengan jelas rasa malu menjadi bahan pembicaraan semua orang. Aku hanya berharap bisa menemukan lubang kecil untuk bersembunyi. Arga Wijaya hanya berkata dengan santai, "Itu hanya candaan orang dewasa. Kau juga percaya? Jangan banyak bicara lagi." Saat itu, jantungku berhenti berdetak. Ternyata di matanya, semua yang selalu kupercaya hanyalah candaan belaka. "Maaf ya, sifatku terlalu belak-belakan. Apa yang kupikirkan langsung kuucapkan. Semoga kau tidak tersinggung, Tuan Putri rapuh." Dia berpura-pura menyesal, tapi suaranya begitu acuh tak acuh tanpa sedikit pun niat tulus. Aku tidak menjawab, hanya diam-diam memeluk tumpukan buku dan pindah ke belakang kelas duduk di sebelah ketua kelas, satu-satunya tempat yang masih kosong. Dari tempat duduk di barisan tengah, aku terdorong ke barisan paling belakang, seperti dari pusat perhatian jatuh ke sudut tersembunyi. Hari itu pulang sekolah, aku masih duduk di belakang motor Arga Wijaya. Ragu sejenak, akhirnya aku bertanya, "Kau dan Rania Putri sudah kenal sebelumnya?" Dia tetap bersikap santai, hanya menjawab singkat, "Tidak akrab, hanya bertemu beberapa kali." Lalu kenapa dia tahu soal pertunangan kita? Hatiku sedikit terkejut tapi kemudian tidak bertanya lebih jauh. Saat itu aku masih naif percaya bahwa dia sama teguhnya denganku, bahwa perasaan bertahun-tahun akan menjadi ikatan yang kuat, tak tergoyahkan. Aku tidak tahu, perubahan itu sebenarnya sudah lama menunjukkan tanda-tandanya, hanya saja aku terlalu bodoh, meninabobokan diriku dalam ilusi bahwa dia masih sama seperti dulu. Sejak hari itu, mereka berdua duduk sebangku lalu perlahan menjadi akrab. Hingga aku melihat dengan mata kepalaku sendiri gantungan kunci yang pernah kuberikan pada Arga kini tergantung di tas sekolah Rania Putri. Aku menatap tajam benda kecil itu, merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungku. Menangkap tatapanku, dia menyunggingkan bibir dengan sinis, "Maaf ya, Tuan Putri lemah, Arga yang memberikanku ini." Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka, tapi tidak enak menolak niat baik teman sekelas. Mendengar panggilan Arga yang akrab keluar dari mulutnya, dadaku terasa sesak. Aku berusaha menahan diri, hanya bertanya dengan dingin, "Kau suka sekali memberi julukan pada orang lain ya?" Wajahnya sedikit berubah,
sepertinya tidak menyangka aku akan membalas. Haha, serius sekali. Cuma candaan kecil saja kau tidak tahan? Memang tipe Tuan Putri yang merepotkan. Aku paling benci berurusan dengan orang sepertimu. Aku tertawa dingin. Orang sepertiku memangnya kenapa? Kalau kau tidak memulai, apa kau pikir orang lain punya waktu untuk membalas? Kau sendiri menganggap dirimu suci dan berbeda. Tipe yang di luar pura-pura blak-blakan, tapi di dalam ingin sekali membuat masalah seperti kau. Hanya orang bodoh yang tidak sadar. Simpan saja trik murahanmu itu di depanku. Wajah Rania Putri pucat pasi seketika. Arga Wijaya melihat itu, panik dan menengahi. Kirana, apa yang kau katakan? Rania tidak bermaksud apa-apa. Dia belum selesai bicara. Aku sudah memotong dengan ketus. Apa yang kukatakan ada hubungannya denganmu? Apa kalian berdua takut dianggap bodoh? Kalau begitu, putus hubungan saja. Saat itu, aku benar-benar berpikir, pria seperti itu, aku, Bintang Kirana, juga tidak butuh. Arga Wijaya belum pernah melihatku semarah ini, langsung panik, buru-buru sinopsis. Aku pernah percaya bahwa cinta masa remaja adalah yang paling murni dan abadi. Namun, dalam sebuah pertengkaran sengit, Arga Wijaya tiba-tiba menamparku di tengah keramaian. Sejak saat itu, tanpa ragu sedikit pun, aku langsung memutuskan pertunangan yang telah diatur oleh kedua keluarga sejak kami kecil. Semua orang terkejut, bukankah aku selalu dianggap sebagai ekor kecil yang mengikutinya sejak kecil hingga besar? Tapi kini aku begitu tegas hingga membuat semua orang tercengang. Kau berani membatalkan pertunangan? Dia menatapku, wajahnya tak percaya. Kenapa tidak? Aku menyunggingkan bibir, suaraku dingin. Kalau sebelum menikah sudah ketahuan tunangannya tidak becus, untuk apa dipertahankan? Mau ditunggu sampai lebaran biar ramai? Setelah sinopsis berakhir, suara tamparan yang nyaring membuatku terdiam selama beberapa detik. Tubuhku terhuyung mundur, pipi kananku panas membara, dan telingaku berdengung seolah ada yang memukul genderang. Aku menutupi separuh wajahku yang memerah, menatap Arga dengan kaget sekaligus marah. Kenapa kau mengganggu teman sekelas seperti itu, Bintang Kirana? Cepat kembali ke tempat dudukmu. Teriakan guru itu seolah menarik seluruh kelas kembali ke kenyataan. Dia sejenak tertegun, di matanya terlintas sedikit penyesalan, tapi tak lama kemudian ditelan oleh kemarahan. Seluruh kelas dipenuhi suara kaget bercampur bisik-bisik. Tapi sebagian besar hanya menonton seperti sedang menyaksikan sebuah drama. Wow. Arga, cepat bujuk tunanganmu itu. Awas dia menangis kencang sekarang. Rania Putri menyipitkan mata. Suaranya penuh sindiran. Bintang Kirana, kalau memang hebat, pulang saja sana menangis. Ini sekolah, bukan tempat untuk merengek. Jangan mengganggu orang lain. Mendengar kata-kata tajam itu, mataku memanas, air mata hampir tumpah, tapi aku menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirku kuat-kuat, berkata pada diri sendiri, jangan menangis. Sama sekali tidak boleh meneteskan air mata di depan kedua orang itu. Tenang, Bintang Kirana, kau bisa. Menahan semua kekesalan, aku berbalik dan berjalan lurus ke ruang guru. Kirana, ada apa denganmu? Wajahmu bengkak dan merah, siapa yang memukulmu? Pak. Boleh saya lihat rekaman CCTV sebentar? Saya baru saja kehilangan barang, tidak tahu lupa di mana. Keluargaku memang sudah sering memberikan donasi ke sekolah, ditambah lagi murid penurut dengan sikap yang selalu tenang sepertiku hari ini terlihat berantakan. Guru itu hanya sedikit mengerutkan kening, tidak banyak bertanya dan diam-diam mengantarku untuk melihatnya. Aku berdiri tepat di luar pintu kantor, membuka rekaman dari kamera pengawas. Merekam adegan yang baru saja terjadi lalu mengirimkannya langsung ke ayah, setelah itu baru menelepon. Suaraku tenang secara aneh. Ayah, tolong jemput aku sekarang, aku mau pulang. Di seberang sana hanya menjawab singkat, baik. Mendengar itu, aku langsung mematikan telepon, kembali ke ruangan, menunduk mengucapkan terima kasih. Guru itu menatapku, matanya penuh kesabaran, lalu bertanya beberapa hal. Aku hanya berbisik, kepalaku sedikit pusing, mau izin istirahat. Mengetahui aku adalah murid yang penurut, jarang meminta sesuatu, kali ini begitu bersikeras, guru itu tanpa ragu langsung menulis surat izin untukku. Aku mengepalkan tangan, jika tidak memberi pelajaran pada kedua orang itu, aku bukan anak keluarga Bintang. Aku dan Arga Wijaya adalah teman masa kecil,
Sejak kecil sudah tinggal berdekatan karena rumah kami bertetangga. Keluarga kami sangat akrab, jadi sejak kami masih kecil, kedua ibu kami sudah setengah bercanda berjanji, jika yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, kita jodohkan saja mereka. Begitulah perjanjian itu terbentuk. Bahkan nama kami pun sengaja dibuat mirip oleh orang dewasa. Sejak kecil aku sudah tahu, kelak aku akan menikah dengan Arga Wijaya. Dia selalu baik padaku. Saat aku diganggu teman sekelas, dia siap membela. Tas sekolahku berat, dia langsung mengambilnya untuk dibawakan. Matematikaku lemah. Dia dengan sabar mengajariku sedikit demi sedikit. Aku masih ingat betul ujian masuk SMA, kami berdua lulus di sekolah yang sama. Saat itu, matanya bersinar terang, dia memelukku dan berputar-putar dalam kegembiraan, sambil tertawa berkata, "Kita berjuang bersama ya, nanti kita kuliah di universitas yang sama, oke Kirana?" Saat itu aku dengan naif menganggap itu adalah sebuah pernyataan cinta. Oleh karena itu, saat ibunya datang ke rumah secara resmi meminta aku menjadi menantunya, aku sangat bahagia. Dia bahkan secara pribadi memberikanku gelang giok pusaka keluarga. Aku menyimpannya dengan baik, yakin bahwa pernikahan ini sudah pasti akan terjadi. Dalam hatiku aku selalu berpikir, saat menikah nanti aku pasti akan memakai gelang itu, sebagai bukti cinta kami selama bertahun-tahun. Aku pernah terpikat pada matanya yang panjang dan dalam, juga suka senyumnya yang setengah acuh di sudut bibir, dan lebih suka lagi gayanya berjalan di tengah keramaian, tangan di saku celana, kepala tegak penuh kebanggaan, sekilas saja sudah terlihat menonjol. Namun, saat kami berdua masuk SMA, gejolak masa muda membuatnya tidak lagi menyukai bayangan kecil yang selalu ada di sisinya. Dulu, setiap kali bertemu denganku, matanya selalu penuh kelembutan. Tapi suatu hari, dia berkata dengan dingin, "Kirana, nanti pulang sekolah jangan cari aku lagi, teman-teman suka mengolok-olok." Kata-kata itu seperti seember air dingin yang disiramkan langsung ke hatiku. Tapi anehnya, setiap sore pulang sekolah dia tetap pulang bersamaku seperti biasa. Aku bahkan dengan jelas merasakan, di awal kelas 10, tatapan Arga lebih lama tertuju padaku. Dia kadang-kadang tiba-tiba tersenyum menatapku lalu dengan antusias menceritakan rencana masa depan, tentang universitas yang akan kami masuki bersama. Hingga semester pertama kelas 11, kelasku kedatangan seorang murid pindahan, Rania Putri. Dia memiliki kecantikan yang mempesona, sifatnya ceria dan aktif, berbanding terbalik dengan ketenangan dan kediamanku. Ku dengar dari gosip, dia pindah ke sini karena ada masalah di kelas lamanya. Di hari pertama, dia sudah dengan ceria meminta pada wali kelas, "Pak, boleh saya duduk di sebelah Arga Wijaya? Saya belum kenal siapa-siapa." Karena berpikir harus membantu teman baru beradaptasi, tempat duduk yang seharusnya menjadi milikku pun ditukar untuknya. Aku tidak keberatan, bahkan dengan sukarela memberikan tempat itu sebagai bentuk perhatian. Tapi niat baikku sama sekali tidak dibalas. Tepat saat aku baru berdiri, dia dengan sengaja mengangkat alis, menyindir di depan seluruh kelas. "Arga, jadi ini tunanganmu yang rapuh itu?" Seluruh kelas langsung menoleh ke arahku, tatapan kaget bertubi-tubi, wajahku memerah, jantungku berdebar kencang. Aku belum pernah menceritakan soal pertunangan ini pada siapapun. Kenapa dia bisa tahu? Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasakan dengan jelas rasa malu menjadi bahan pembicaraan semua orang. Aku hanya berharap bisa menemukan lubang kecil untuk bersembunyi. Arga Wijaya hanya berkata dengan santai, "Itu hanya candaan orang dewasa. Kau juga percaya? Jangan banyak bicara lagi." Saat itu, jantungku berhenti berdetak. Ternyata di matanya, semua yang selalu ku percaya hanyalah candaan belaka. "Maaf ya, sifatku terlalu belak-belakan, apa yang kupikirkan langsung kuucapkan. Semoga kau tidak tersinggung, Tuan Putri rapuh." Dia berpura-pura menyesal, tapi suaranya begitu acuh tak acuh tanpa sedikit pun niat tulus. Aku tidak menjawab, hanya diam-diam memeluk tumpukan buku dan pindah ke belakang kelas duduk di sebelah ketua kelas, satu-satunya tempat yang masih kosong. Dari tempat duduk di barisan tengah, aku terdorong ke barisan paling belakang, seperti dari pusat perhatian jatuh ke sudut tersembunyi. Hari itu pulang sekolah, aku masih duduk di belakang motor Arga Wijaya. Ragu sejenak, akhirnya aku bertanya, "Kau dan Rania Putri sudah kenal sebelumnya?" Dia tetap bersikap santai, hanya menjawab singkat,
Tidak akrab, hanya bertemu beberapa kali. Lalu kenapa dia tahu soal pertunangan kita? Hatiku sedikit terkejut tapi kemudian tidak bertanya lebih jauh. Saat itu aku masih naif percaya bahwa dia sama teguhnya denganku, bahwa perasaan bertahun-tahun akan menjadi ikatan yang kuat, tak tergoyahkan. Aku tidak tahu, perubahan itu sebenarnya sudah lama menunjukkan tanda-tandanya, hanya saja aku terlalu bodoh, meninabobokan diriku dalam ilusi bahwa dia masih sama seperti dulu. Sejak hari itu, mereka berdua duduk sebangku lalu perlahan menjadi akrab. Hingga aku melihat dengan mata kepalaku sendiri gantungan kunci yang pernah kuberikan pada Arga kini tergantung di tas sekolah Rania Putri. Aku menatap tajam benda kecil itu, merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungku. Menangkap tatapanku, dia menyunggingkan bibir dengan sinis, "Maaf ya, Tuan Putri lemah. Arga yang memberikanku ini." Sebenarnya aku juga tidak terlalu suka, tapi tidak enak menolak niat baik teman sekelas. Mendengar panggilan Arga yang akrab keluar dari mulutnya, dadaku terasa sesak. Aku berusaha menahan diri, hanya bertanya dengan dingin, "Kau suka sekali memberi julukan pada orang lainnya?" Wajahnya sedikit berubah, sepertinya tidak menyangka aku akan membalas, "Haha, serius sekali. Cuma candaan kecil saja kau tidak tahan? Memang tipe Tuan Putri yang merepotkan? Aku paling benci berurusan dengan orang sepertimu." Aku tertawa dingin. "Orang sepertiku memangnya kenapa? Kalau kau tidak memulai, apa kau pikir orang lain punya waktu untuk membalas? Kau sendiri menganggap dirimu suci dan berbeda. Tipe yang di luar pura-pura belak-belakan, tapi di dalam ingin sekali membuat masalah seperti kau, hanya orang bodoh yang tidak sadar. Simpan saja trik murahanmu itu di depanku." Wajah Rania Putri pucat pasi seketika. Arga Wijaya melihat itu, panik dan menengahi, "Kirana, apa yang kau katakan?" Rania tidak bermaksud apa-apa, dia belum selesai bicara, aku sudah memotong dengan ketus. "Apa yang kukatakan ada hubungannya denganmu? Apa kalian berdua takut dianggap bodoh? Kalau begitu, putus hubungan saja." Saat itu, aku benar-benar berpikir, pria seperti itu, aku, Bintang Kirana, juga tidak butuh. Arga Wijaya belum pernah melihatku semarah ini, langsung panik, buru-buru berusaha menahan diri, hanya bertanya dengan dingin, "Kau suka sekali memberi julukan pada orang lain ya?" Wajahnya sedikit berubah, sepertinya tidak menyangka aku akan membalas. "Haha, serius sekali, cuma candaan kecil saja kau tidak tahan. Memang tipe Tuan Putri yang merepotkan. Aku paling benci berurusan dengan orang sepertimu." Aku tertawa dingin, "Orang sepertiku memangnya kenapa? Kalau kau tidak memulai, apa kau pikir orang lain punya waktu untuk membalas? Kau sendiri menganggap dirimu suci dan berbeda. Tipe yang di luar pura-pura belak-belakan, tapi di dalam ingin sekali membuat masalah seperti kau, hanya orang bodoh yang tidak sadar. Simpan saja trik murahanmu itu di depanku." Wajah Rania Putri pucat pasi seketika. Arga Wijaya melihat itu, panik dan menengahi, "Kirana, apa yang kau katakan?" Rania tidak bermaksud apa-apa. Dia belum selesai bicara, aku sudah memotong dengan ketus. "Apa yang kukatakan ada hubungannya denganmu? Apa kalian berdua takut dianggap bodoh? Kalau begitu, putus hubungan saja." Saat itu, aku benar-benar berpikir, pria seperti itu, aku, Bintang Kirana, juga tidak butuh. Arga Wijaya belum pernah melihatku semarah ini, langsung panik, buru-buru menunduk mengakui kesalahan. "Kirana, ini salahku, jangan marah, kumohon. Aku hanya meminjamkannya beberapa hari, bukan memberikannya." Rania memang suka bercanda berlebihan, jangan dimasukkan ke hati. Mendengar pembelaan itu, wajah Rania Putri seketika pucat. Hari itu pulang sekolah, aku tidak lagi duduk di belakang motor Arga seperti biasa, melainkan berniat memesan taksi. Dia buru-buru mengejar, sambil meminta maaf dan memohon agar aku memaafkannya. Sikapnya yang panik akhirnya membuatku luluh. Dalam hati, aku sudah sadar betul bahwa Rania Putri pasti memiliki perasaan padanya. Sayangnya, aku terlalu percaya pada perasaan kami selama bertahun-tahun, sehingga dengan naif berpikir bahwa posisiku di hati Arga masih kokoh. Sejak hari itu, nada bicara Rania Putri padaku selalu setengah menyindir, setengah mengejek. Suatu kali saat aku baru mengangkat gelas untuk minum, dia langsung berlebihan, tertawa sinis, "Gelas Tuan Putri memang beda ya dengan kita.
Keluarga berada memang bisa membesarkan putri yang manja seperti ini. Menghadapi sindiran itu, aku tidak mau membalas. Aku tahu betul, berdebat dengan orang seperti ini hanya membuang-buang tenaga. Lain waktu, giliranku piket. Setelah selesai menyapu, aku mencuci tangan dan mengoleskan sedikit lotion. Rania Putri langsung seperti menemukan bukti baru, menarik beberapa teman laki-laki di sekitarnya dan tertawa. Memang Tuan Putri yang rapuh, baru selesai kerja sedikit sudah harus pakai lotion. Haha, tawa riuh memenuhi kelas, aku hanya diam, berusaha pura-pura tidak mendengar. Arga Wijaya berdiri di dekat situ, untuk pertama kalinya menunjukkan ketidaknyamanan, menasihati dengan lembut, Rania, jangan terus-menerus mengganggu Kirana. Arga, aku hanya ingin membantu Kirana berbaur. Dia seharian hanya belajar, aku sedang membantunya lebih santai. Rania Putri tertawa menjawab. Arga Wijaya ikut tertawa. Ya, Kirana memang sedikit seperti Tuan Putri, tapi bukankah semua perempuan seperti itu? Mendengar itu, Rania Putri langsung menarik telinganya. Suaranya melengking. Hei, Arga Wijaya, jangan samakan aku dengan perempuan seperti itu. Aku paling benci tipe yang kalau mendengar beberapa kata tidak enak langsung marah dan pergi. Dia buru-buru tertawa, melambaikan tangan meminta damai. Melihat mereka berdua dengan santai membicarakanku, menertawakanku tepat di depanku, aku menghela napas dalam hati. Ada hal-hal yang sudah saatnya diputuskan dengan tegas, jika tidak hanya akan menambah masalah. Arga Wijaya masih mempertahankan kebiasaannya membawakan gelas minumku setiap malam, dan keesokan paginya membawakan air panas untukku. Tapi suatu pagi saat aku membuka tutup gelas, aroma susu yang pekat langsung menusuk hidung. Rasa enek itu membuatku langsung mual, tenggorokanku kering, dan perutku yang kosong bergejolak. Rania Putri melihat itu, wajahnya dingin seperti es, masih menyindir, diberi sedikit susu saja tidak bisa minum, malah muntah-muntah, memang tidak tahu berterima kasih. Aku berusaha menahan diri, tapi bau enek itu tetap membuatku lemas. Tepat saat itu, Arga Wijaya datang, wajahnya muram dan membentak, Kirana alergi susu, kenapa kau menuangkan susu ke gelasnya? Bagaimana aku tahu dia alergi? Aku hanya kebetulan menuangkan setengah kotak, kenapa kau marah? Rania Putri menjawab acuh tak acuh, berpura-pura tidak bersalah. Aku menatap lurus ke arah Arga Wijaya, suaraku dingin, kenapa gelasku ada di tangannya? Dia sedikit terkejut, tergagap, kemarin Rania bilang bisa membantumu mengambil air, jadi aku berikan gelasnya padanya. Mendengar itu, aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya langsung membuang gelas yang belum sebulan kupakai itu ke tempat sampah. Lalu aku menatapnya, berkata dengan tegas, transfer aku 89.000, anggap saja uang gelas. Mulai sekarang tidak perlu kau mengambilkan air untukku lagi. Wajah Arga Wijaya menegang, akhirnya diam-diam pergi. Saat aku menerima transfer di WhatsApp, aku langsung memblokirnya. Sejak hari itu, aku tidak lagi berangkat atau pulang sekolah bersamanya. Aku mengendarai sepedaku sendiri. Suatu kali, Arga Wijaya dengan marah menghadangku, bertanya, Kirana, kenapa kau tidak lagi duduk di belakang motorku? Aku menjawab dengan tenang, Arga Wijaya, aku harap mulai sekarang kau dan Rania Putri bisa menjauh dariku. Dia malah tertawa, menyelidik, kau cemburu? Aku hanya berkata dengan dingin, tolong panggil nama lengkapku, dan jangan terlalu percaya diri, aku tidak mau punya hubungan apapun dengan kalian berdua. Bintang Kirana, kau sendiri yang bilang begitu, jangan menyesal. Dia melemparkan kalimat kejam, bahkan dengan sengaja membanting bukunya ke tanah. Tapi aku tidak peduli. Tahun itu aku kelas 12, tidak ada yang lebih penting dari persiapan ujian. Sindiran-sindiran itu tidak kuperhatikan. Aku hanya fokus mengerahkan seluruh tenagaku untuk jalan pendidikanku di depan. Keesokan harinya, Arga Wijaya masuk kelas dengan wajah lebam, terlihat seperti baru saja berkelahi. Kudengar semalam dia dihadang di gang dekat sekolah, dan di sana tidak ada kamera. Dia bahkan melapor polisi, tapi karena tidak melihat jelas pelakunya, kasus itu menemui jalan buntu. Aku tidak peduli siapa pelakunya, yang ku tahu hatiku begitu senang hingga hampir tertawa terbahak-bahak. Memang karma datang lebih cepat dari angin. Selama liburan musim dingin, aku memutuskan untuk pergi ke Bandung, menginap di rumah tanteku. Baru menjelang hari masuk sekolah aku kembali. Aku tidak mau membuang waktu berurusan dengan kedua orang itu.
Setelah tahun ajaran baru dimulai, aku selalu sengaja menghindar. Pagi berangkat sangat awal, pulang sekolah tinggal lebih lama untuk mengerjakan PR baru pulang. Kadang-kadang Arga Wijaya berdiri menunggu di depan gerbang rumahku, tapi aku pura-pura tidak melihat, terus berjalan lurus agar tidak bertemu. Aku bahkan menumpang mobil ayah untuk berangkat sekolah. Mungkin dia benar-benar marah, tidak lagi berusaha membujukku, melainkan semakin lengket dengan Rania Putri. Aku tetap mempertahankan sikapku, menganggap mereka hanya udara. Tapi sialnya, ada orang yang suka sekali pamer di depanku untuk memancing masalah. Sore itu, setelah kembali dari toilet, aku melihat pemandangan Rania Putri sedang sibuk menuangkan sesuatu ke dalam gelas minumku. Aku langsung berteriak, suaraku begitu tegas hingga seluruh kelas terkejut. Rania Putri, apa yang kau lakukan? Aku yang biasanya berbicara dengan tenang, tiba-tiba marah, membuat seluruh kelas langsung hening. Rania Putri terkejut, tergagap, aku hanya menuangkan sedikit air untukmu. Aku berjalan cepat ke arahnya, mataku dingin. Air berwarna? Atau kau mau meracuniku? Seluruh kelas riuh menatap. Rania Putri buru-buru membela diri. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya menuangkan sedikit susu segar untukmu. Aku tertawa dingin, sungguh konyol. Aku sudah bilang aku alergi susu, tapi kau masih sengaja memasukkannya ke gelasku. Kalau bukan sengaja mencelakai, lalu apa? Apa aku harus berterima kasih atas lelucon unikmu ini? Sekeliling hening, tatapan semua orang tertuju pada Rania Putri. Wajahnya pucat pasi, panik membantah. Jangan asal bicara, aku hanya ingin bercanda. Kenapa kau tidak tahan dengan sedikit lelucon? Aku menekankan setiap kata, suaraku tegas. Aku sudah bilang dengan sangat jelas, aku tidak mau berurusan denganmu. Hari ini kau berani melakukan trik memasukkan susu ke gelasku, besok kau mau melakukan apa lagi? Masalah yang menyangkut nyawa orang masih berani kau sebut lelucon? Saat itu, Arga Wijaya mengerutkan kening, menengahi, Kirana, jangan keterlaluan, Rania hanya sifatnya yang belak-belakan. Jangan karena dia dekat denganku kau mencari-cari alasan untuk membuat masalah. Aku berbalik menatap lurus padanya, mataku bersinar seperti cermin. Arga Wijaya, jika suatu hari ada orang yang tahu kau alergi mangga tapi tetap sengaja memasukkannya ke dalam makananmu, saat itu apa kau akan menganggapnya lelucon? Kau suka sekali menjadi orang suci, coba saja sendiri. Berani makan di depanku, aku akan salut. Kalau tidak menyangkut dirimu, tolong tutup mulutmu. Tahu orang lain tidak bisa minum tapi sengaja menuangkannya, itu namanya bodoh. Bukan belak-belakan. Teman sekelas Arga, jangan memutarbalikkan konsep dan meremehkan IQ orang lain. Aku sama sekali tidak tertarik mempertaruhkan nyawaku untuk mengikuti lelucon kalian. Beberapa hari ini aku sudah menunjukkan sikap tidak mau ikut campur dalam hubungan kalian. Tolong kalian berdua juga jangan pamer dan menyeretku ke dalam lelucon ini. Seluruh kelas hening, hanya suaraku yang terdengar jelas dan tajam. Arga Wijaya melangkah maju melindungi Rania Putri. Tanpa ragu, aku menatap lurus padanya, setiap kata seperti pisau. Arga Wijaya, kau dari keluarga biasa, penampilan biasa, wawasan juga tidak lebih dari orang lain. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah prestasi akademik, sekarang pun tidak sebanding denganku. Jadi, apa yang membuatmu berpikir aku harus memperhatikan orang yang melindungi orang yang ingin membunuhku? Selesai berkata, aku berbalik, menantang dengan suara dingin. Rania Putri, katakan, apa kau benar-benar ingin mencelakaiku? Seluruh kelas menahan napas, wajah Arga Wijaya langsung menjadi gelap. Dia menamparku dengan keras. Suara keras itu membuat suasana begitu mencekam hingga hening seperti kuburan. Rania hanya tidak sengaja menuangkan sedikit susu. Kau belum minum? Juga tidak terjadi apa-apa. Kau mau membuat keributan sampai kapan? Dia membentak dengan dingin. Aku hanya menyunggingkan bibir, berusaha berdiri tegak lalu berbalik meninggalkan kelas untuk menemui guru dan meminta rekaman CCTV. Beberapa menit kemudian, mobil ayahku berhenti di depan gerbang sekolah. Ibuku begitu membuka pintu langsung menghampiriku, melihat wajahku yang membekas telapak tangan, dia tertegun, lalu memelukku erat, suaranya bergetar karena marah. Si Arga itu berani memukul anakku, biar ibu beri dia pelajaran. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku tenang secara aneh. Ibu, masalah ini aku ingin selesaikan sendiri.
Justru ucapan kalau mau menangis, pulang saja dari Arga Wijaya yang membuatku sadar. Orang seperti itu, apa pantas aku tangisi? Tidak. Jika hari ini aku tidak membuatnya membayar, aku tidak pantas lagi menyandang nama keluarga Bintang. Di kantor polisi, aku berdiri tegak, suaraku jelas. Selamat siang, Pak Polisi. Saya siswi SMA 1 bernama Bintang Kirana. Ada 2 teman sekelas yang berulang kali sengaja memukul dan menghina saya. Hari ini bahkan ada yang memasukkan zat berbahaya ke dalam gelas saya. Saya ingin membuat laporan. Seorang polisi wanita muda melihat bekas tamparan merah di wajahku, matanya memancarkan rasa kasihan. Dia segera membantuku menyelesaikan prosedur. Aku lalu meminta ayah mengirimkan video pengawas di kelas kepada mereka, lalu melanjutkan, Bu, sekarang saya merasa pusing dan mual. Videonya sudah dikirim, tolong bantu saya membuat prosedur visum sesuai aturan, Bu. Dia mengangguk, memberiku selembar kertas. Ini surat laporan, kamu bisa langsung ke rumah sakit umum kota untuk visum. Semangat ya, Nak, kamu sangat kuat. Ayah dan ibu berdiri di sampingku, melihatku dengan tenang menangani setiap hal, di mata mereka ada rasa sakit hati sekaligus lega. Putri yang mereka sayangi kini bisa begitu tegar. Di rumah sakit, aku berputar-putar puluhan kali sebelum masuk ke ruang visum. Dokter melihat wajahku yang bengkak merah, ditambah lagi aku pusing, muntah 2 kali, dan depresi. Jawaban-jawaban tentang psikologis semuanya memberikan hasil yang sangat negatif. Setelah serangkaian tes, aku akhirnya memegang hasil visum luka psikis dan fisik di tangan. Ayah dan ibu memegang erat laporan itu, memelukku lama sekali lalu langsung membawanya ke kantor polisi. Tatapan ayah muram, marah hingga gemetar. Sedangkan ibu memegang tanganku, menangis tanpa suara. Aku memeluknya, berbisik pelan untuk menenangkan, Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kita bisa batalkan pertunangan, kan? Aku tidak mau bertemu Arga Wijaya lagi. Ibu menatapku, matanya yang merah memerah lalu mengangguk dengan tegas. Baik, asal kau senang, semua urusan kita ikuti maumu. Pulang ke rumah, aku mengeluarkan semua barang yang berhubungan dengan Arga Wijaya dan melemparkannya ke halaman. Dari laci, aku mengambil gelang giok yang pernah diberikan ibunya, memberikannya pada ibuku. Ibu, kembalikan ini pada mereka. 18 tahun persahabatan masa kecil, akhirnya tidak sebanding dengan kemunculan Rania Putri selama setengah tahun. Tamparan itu seperti lonceng, membangunkanku dari mimpi panjang. Aku pernah mengira dia lembut, pernah percaya cinta adalah segalanya. Tapi ternyata aku sendiri yang memberinya hak untuk menyakitiku. Api berkobar, melahap semua barang dan foto. Dalam asap yang pedih, aku tiba-tiba menyadari wajah yang pernah membuat jantungku berdebar, kini hanya tersisa kepalsuan dan ketidaksetiaan. Ternyata saat cinta tiada, segalanya menjadi buruk, tidak ada lagi yang pantas dikenang. Asap menghilang, hatiku tiba-tiba terasa ringan. Aku mengambil cuti beberapa hari, fokus belajar dengan guru privat. Tidak ada lagi tawa sindiran, tidak ada lagi keributan Rania Putri, dunia tiba-tiba menjadi sunyi dan lebih cerah. Sore itu, Ibu Arga Wijaya datang ke rumah. Begitu melangkah masuk, dia langsung menangis terseduh-seduh. Sebuah pertanda badai baru akan datang. Dari lantai 2, aku samar-samar mendengar isak tangisnya, lalu diam-diam berdiri di sudut tangga, menahan napas mendengarkan. Rina, kita sudah kenal lebih dari 30 tahun, bukankah kedua anak kita sudah dijodohkan setelah lulus? Mereka hanya pacaran, bertengkar sedikit saja. Kenapa kau sampai lapor polisi? Sekarang bahkan membuat Pak Bintang menghentikan kerjasama dengan perusahaan kami. Masalah kecil ini kita harus menasihati anak-anak, kan? Ujian nasional sudah dekat, jangan sampai Arga punya catatan kriminal. Berapapun uangnya akan kami ganti, bisakah kau menandatangani surat damai? Sambil berkata, dia menangis. Ibuku yang biasanya lembut, kini wajahnya dingin seperti es, suaranya tegas, bertunangan. Santi, apa kau sedang bermimpi di siang bolong? Lihat ini, wajah putriku bengkak merah begini masih berani kau meminta surat damai. Kirana, turun sini biar tantemu lihat sendiri hasil karya putranya. Aku dibantu Bibi Lilis turun, setiap langkah terasa berat, wajahku pucat, seluruh tubuhku pusing, lelah bersandar pada ibu. Bu Santi tertegun, kaget sekaligus kasihan. Kirana,
Sudah baik kan? Aku tidak mau menjawab, hanya bersandar di bahu ibu, memejamkan mata. Ibuku tertawa dingin, suaranya tajam seperti pisau. Kalau bukan karena hubungan baik kita selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak tega membangunkan putriku untuk menemuimu. Berkat putra kesayanganmu, putriku yang akan ujian nasional harus libur sekolah berhari-hari. Sekarang kau mengerti kenapa aku harus lapor polisi? Putriku hampir saja celaka oleh putramu. Sebagai orang tua, bukankah kami berhak melindungi anak kami? Kami menghentikan kerjasama, apa salahnya? Berapa kali perusahaanmu krisis, bukankah selalu keluarga Bintang yang menolong? Tak disangka akhirnya malah memelihara ular di dalam rumah. Kalau bukan karena putriku, apa keluarga Bintang akan pernah membantu perusahaan bobrok itu? Apa kami pernah berbuat salah pada keluargamu sehingga pantas diperlakukan seperti ini? Ibuku meletakkan gelang giok itu dengan keras di tangan Bu Santi. Gelang yang kau berikan pada putriku, ku kembalikan. Pertunangan ini juga berakhir. Keluarga kami tidak berani punya menantu yang sebelum menikah sudah memukul istri. Kau juga tahu ujian nasional sudah dekat. Putramu demi pacarnya tidak hanya memukul putriku, tapi juga membiarkannya secara terbuka menyerang dan menghina putriku. Apa kau tahu seberapa besar luka yang dia timbulkan pada putriku? Masalah ini aku juga tidak bisa memutuskan. Tinggal 2 bulan lagi ujian, tapi putriku sekarang setiap hari pusing. Berkat putramu, dia mengalami gegar otak dan sampai sekarang belum bisa bangun dari tempat tidur. Di antara kita sekarang tidak ada lagi hubungan apa-apa. Kalau ada urusan, silakan langsung bicara dengan suamiku. Aku tidak akan menemuimu. Bibi Lilis, antarkan tamu. Wajah Bu Santi kaku, sangat canggung, jelas ingin menunduk mengakui kesalahan, tapi setiap kata yang diucapkan ibuku tidak bisa dibantahnya. Ibuku tidak menoleh, dengan tegas berbalik naik ke atas. Rina, aku sudah tanya Arga, gadis itu bukan pacarnya, hanya teman sekelas biasa. Hari itu dia tidak sengaja. Bu Santi buru-buru berteriak, mencoba membela diri. Tapi yang menjawabnya hanyalah punggung dingin ibuku. Akhirnya tidak perlu lagi bertemu Arga Wijaya setiap hari. Hatiku terasa ringan, lega. Di jalan menuju sekolah, aku kebetulan bertemu ketua kelas. Dia sedikit terkejut lalu tiba-tiba tersenyum cerah, tanpa sadar berkata, "Tuan Putri, kenapa kau di sini?" Aku berhenti, "Ketua kelas, kenapa kau memanggilku Tuan Putri?" Dia tergagap, buru-buru memperbaiki, aku salah bicara. Kau pindah ke kompleks ini ya?" Aku mengangguk, tersenyum tipis. "Ya, benar-benar tidak ingin melihat beberapa orang lagi." Ketua kelas mengangguk, kami bersepeda bersama ke sekolah. Saat memarkir sepeda, mataku tanpa sengaja bertemu dengan Arga Wijaya. Melihatku bersama ketua kelas, wajahnya langsung berubah, di wajahnya masih ada bekas tamparan Bibi Lilis. Lingkaran hitam di bawah matanya tebal, seluruh tubuhnya lesu. "Kirana, aku mau bicara denganmu," dia berkata. Ketua kelas menatapku dengan cemas. Aku mengangguk memberinya isyarat, barulah dia mau pergi, sambil terus menoleh ke belakang. Aku hanya tersenyum menenangkan, menunggu sampai dia pergi jauh. Melihatku setuju, mata Arga Wijaya yang tadinya suram tiba-tiba bersinar. Dia menarikku ke hutan kecil di samping lapangan olahraga. Aku langsung menyentakkan tangannya, membentak, "Jangan sentuh aku." "Ada apa? Katakan langsung, jangan bertele-tele, jangan buang waktu belajarku." Saat itu masih pagi, di sekitar tidak ada orang. "Kirana, aku sudah ke kantor polisi, ganti rugi juga sudah selesai. Bisakah kau berhenti marah? Kita kembali seperti dulu ya. Ini gelang giok pusaka keluarga, terimalah. Bukankah kita pernah berjanji setelah lulus akan bertunangan, masuk ke universitas yang sama?" Dia menyodorkan gelang itu, suaranya penuh permohonan. Aku tertawa sinis, menatap lurus ke matanya dengan jijik. "Ya, Arga Wijaya, apa kau sedang bermimpi di siang bolong? Kau pikir kau pantas untukku? Orang yang pelin-pelan, tidak setia dan tidak tahu berterima kasih sepertimu, bagaimana aku bisa menikah dengan pria kasar sepertimu?" Jelas dia tidak menyangka aku akan mengatakan hal-hal seperti itu. Wajah Arga Wijaya memerah, bingung hingga panik, berdiri terpaku menatapku. Pemandangan ini membuatku teringat satu-satunya saat dia begitu bingung. Saat kami baru masuk SMP, hari itu pulang sekolah,
Perutku sakit luar biasa, panik aku memeluknya, menangis terseduh-seduh. Arga, bagaimana ini? Aku mau mati, di bawah sini banyak darah. Huhu. Saat itu dia juga bingung, wajahnya memerah, tergagap menyuruhku menunggu sebentar lalu berlari membeli pembalut, dengan canggung mengajariku cara menggunakannya. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, memaksa diriku keluar dari kenangan usang yang sudah lama membusuk, sesuatu yang sudah berubah, menyimpannya hanya akan membuat tanganku kotor. Kalau begitu, mari kita bicarakan semuanya dengan jelas. Sejak kau dekat dengan Rania Putri, kau pasti juga melihat aku perlahan menjauhimu. Aku pikir meskipun tidak bisa menjadi kekasih, dengan belasan tahun persahabatan, kita masih bisa menjadi teman biasa. Keluarga kita juga punya hubungan baik, aku juga memikirkan wajah kedua ibu kita. Ujian nasional sudah dekat, biarkan semuanya berlalu dengan damai. Tapi kau membiarkan Rania Putri menggangguku dengan kata-kata, bahkan ikut menertawakanku, aku sabar karena orang tuamu. Tapi hasilnya, aku mengepalkan tanganku, menekankan setiap kata. Kau semakin menjadi-jadi, bahkan berani memukulku. Kejadian hari ini sampai seperti ini, semua karena ulahmu sendiri, kau pikir ganti rugi 50 juta sudah selesai. Bangunlah dari mimpimu. Surat damai itu hanya karena orang tuaku terlalu baik hati. Arga Wijaya, mulai sekarang kau dan Rania Putri lengket saja, kalau melihatku, anggap saja tidak kenal. Mendengar itu, dia mencengkeram tanganku, matanya berubah dari penyesalan menjadi kemarahan, wajahnya memerah. Separah itukah? Hanya karena satu tamparan, kita yang kenal sejak kecil, kau mau putus hubungan denganku? Tepat saat itu, Revan muncul di belakang Arga Wijaya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menendangnya. Arga Wijaya tidak sempat menghindar, jatuh ke tanah. Tuan Putri, kau tidak apa-apa? Aku sangat khawatir. Terakhir kali dia berani menyentuhmu, aku takut. Tatapan Revan pada Arga Wijaya penuh amarah, tapi saat menoleh padaku, dia menjadi ragu-ragu dan sedikit menjilat. Aku memegang tangannya, suaraku melembut, terima kasih. Tadi aku memang sedikit takut, untung kau datang tepat waktu. Arga Wijaya terhuyung berdiri, baru saja mau memaki, beraninya kau memukulku? Kau siapa beraninya? Belum selesai bicara, Revan sudah melayangkan satu pukulan lagi tepat di hidungnya. Arga Wijaya mundur 2 langkah, darah mengalir dari hidungnya. Terdengar Revan memperingatkan dengan suara berat, jauhi tuan putriku, kalau tidak, akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya menjadi cacat. Melihat wajah dingin Revan yang memukul dengan kejam, seluruh tubuhku merinding. Ternyata ketua kelas yang terlihat pendiam dan baik hati, memukul seperti preman. Beberapa gerakan tadi jelas hanya dikuasai oleh orang yang sering berkelahi. Aku langsung sadar. Dia sama sekali tidak sederhana. Dalam hati aku mengingatkan diri sendiri, kelak lebih baik menjaga jarak dengannya. Kirana, kita punya perasaan bertahun-tahun, hanya karena satu tamparan kau benar-benar mau putus hubungan? Darah dari hidung Arga Wijaya menetes ke bajunya, meninggalkan noda merah. Dia tidak peduli untuk menyekanya, terhuyung mendekat menatapku lekat-lekat, matanya memohon sekaligus bingung. Aku menarik napas dalam-dalam, menjawab dengan tegas, benar, putus hubungan. Kau pikir itu hanya satu tamparan, gantungan kunci yang kuberikan, kau tega memberikannya padanya. Kau begitu hina? Apa keluargamu miskin sampai tidak bisa membelikan hadiah untuk pacarmu? Harus pakai barang pemberianku, ya? Gelasku juga kau berikan padanya? Lalu dia menuangkan susu ke dalamnya. Kau jelas tahu aku alergi tapi tetap membiarkannya. Sampai akhirnya kau memukulku. Memikirkan ini, amarahku meledak, tanpa bisa menahan diri, aku menampar wajahnya. Arga Wijaya membelalakan mata tidak percaya. Aku tertawa dingin, bagaimana rasanya dipukul? Tenagaku jauh di bawahmu, tapi ingat baik-baik, Arga Wijaya, sekarang melihatmu saja aku sudah mau muntah. Enyahlah dari hadapanku. Dia berteriak, marah hingga suaranya bergetar. Bintang Kirana, aku sudah jelaskan padamu berkali-kali tapi kau tidak mengerti. Sialan, kau bilang aku pacaran dengannya, ya sudah anggap saja begitu. Akan kubuat kau menyesal. Teriakannya menggema di belakang, tapi aku tidak menoleh. Aku berjalan lurus, kepala tegak, meninggalkan segalanya di belakang. Keesokan harinya,
Arga Wijaya dan Rania Putri mulai secara terbuka mengumumkan hubungan mereka. Menghadapi pemandangan itu, aku sama sekali tidak peduli. Saat seluruh kelas riuh menggoda mereka, aku tetap duduk bersama ketua kelas, fokus membahas cara menyelesaikan soal matematika yang sulit. Sebenarnya sejak hari pertama pindah ke kelas ini, Rania Putri sudah menunjukkan keakraban yang luar biasa dengan Arga Wijaya. Setiap ucapan, setiap tatapan mereka menunjukkan bahwa mereka sudah lama saling kenal. Selain itu, dia tidak pernah benar-benar berbaur dengan kelompok siswi di kelas. Rania Putri sendiri pernah berkata terus terang, "Aku tidak suka berteman dengan perempuan, merepotkan. Aku lebih suka berteman dengan laki-laki, bersama mereka tidak perlu banyak berpikir. Kalau perempuan, hatinya rumit, takut salah bicara sedikit saja langsung tersinggung." Karena ucapan inilah para siswi di kelas semakin menjauhi Rania Putri. Sebagai perempuan, tapi secara terbuka meremehkan perempuan lain, siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu? Tapi saat kami memilih untuk menjauh, Rania Putri malah berpura-pura sedih di tengah keramaian. "Lihat kan, sudah kubilang, mereka hatinya kecil, sekarang benar-benar membenciku." Lalu dia memalingkan wajah dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, aku sudah biasa. Diboikot oleh kelompok perempuan, apa hebatnya? Jelas dia sendiri yang tidak mau bergaul, bahkan menyebut kami merepotkan, tapi saat diabaikan langsung menangis dan mengeluh. Menuduh kami mengucilkannya." Suatu kali saat istirahat, 5 atau 6 siswi berkumpul membahas sifat licik Rania Putri. Semua orang kesal. Tepat saat itu, Arga Wijaya lewat, mendengar beberapa kalimat, dia langsung menatap tajam, suaranya dingin. "Menurutku sebagai teman sekelas, setidaknya harus saling menghormati, jangan membicarakan orang di belakang." Kelompok kami langsung terdiam, suasana menjadi sangat canggung. Baru kemudian aku sadar, kami membicarakan Rania Putri, apa hubungannya dengan Arga Wijaya. Tapi saat aku melihat ke barisan paling belakang, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku berat. Rania Putri sedang dengan tekun mengajari Arga Wijaya bahasa Inggris. Dia suka basket, juga terbiasa bergaul dengan anak laki-laki, termasuk teman-teman dekat Arga Wijaya. Berkat itu, dia dengan cepat masuk ke dalam lingkaran pertemanan Arga. Dari yang awalnya menunjukkan ketidaksukaan, Arga Wijaya perlahan beralih menjadi tertarik dan terpesona olehnya. Dia pernah memperingatkanku untuk tidak terlalu sering berjalan bersamanya, takut teman-teman sekelas akan bergosip. Tapi untuk Rania Putri, semuanya menjadi pengecualian. Di kelas, mereka berdua sering saling melempar kertas kecil lalu tertawa penuh arti. Setelah sekolah, di boncengan sepeda Arga Wijaya selalu ada sosok Rania Putri yang ceria dan tertawa lebar. Dulu hal-hal itu pernah membuat hatiku sakit, tapi sejak dia berkata dengan dingin, "Kalau mau menangis, pulang saja, jangan mengganggu seisi kelas." Aku tiba-tiba tersadar, aku benar-benar tidak punya alasan lagi untuk bersedih karenanya. Kata-kata Arga Wijaya seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku sering bertanya pada diri sendiri, mengapa aku membiarkan orang sepertinya menyakitiku? Apa haknya? Kadang-kadang tanpa sengaja aku melihat Arga Wijaya membonceng Rania Putri, mereka berdua bergandengan tangan masuk ke kelas. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan, tapi matanya dengan sengaja menatapku dengan provokatif. Aku pacar resmi Arga, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa mengandalkan hubungan orang tua untuk menempel. Sayangnya, Arga tidak peduli. Seluruh kelas hening. Semua orang tahu keluargaku dan keluarga Arga sangat dekat. Aku dan Arga tumbuh bersama, ucapan Rania tidak ada bedanya dengan penghinaan di depan umum. Oh ya, aku tahu ada beberapa gadis yang suka mengadu pada guru, tapi aku sarankan beberapa orang sebaiknya jangan melaporkan hubungan kami, kalau tidak aku tidak akan tinggal diam. Seketika, tatapan seluruh kelas serempak tertuju padaku. Tapi aku tidak peduli, tetap tenang menunduk mengerjakan PR, tekun mengulang soal-soal yang sering salah. Di mataku saat ini, mereka hanyalah sekelompok anak kecil yang labil. Melihatku tidak peduli, mata Rania Putri memancarkan kilatan jahat. Ujian nasional semakin dekat, beban belajarku berlipat ganda, sebaliknya. Arga Wijaya dan Rania Putri semakin santai, lengket tak terpisahkan. Bahkan di kelas, saat guru sedang mengajar, mereka berdua masih diam-diam berciuman. Tekanan ujian yang luar biasa sepertinya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pulang sekolah,
Keluar dari gerbang, mereka kembali berpelukan di depan umum, seolah takut orang lain tidak tahu mereka sedang pacaran. Aku benar-benar tidak mengerti, banyak pasangan di SMA harus pacaran diam-diam seperti organisasi rahasia, takut ketahuan guru. Tapi Arga Wijaya dan Rania Putri sebaliknya, seolah ingin berteriak agar seluruh dunia tahu, dan Arga Wijaya, dia tidak hanya tidak melarang, tapi juga membiarkan Rania melakukan apapun yang dia mau. Jarak antara aku dan dia semakin jauh, seperti dua garis sejajar, selamanya tidak akan bertemu. Aku dan ketua kelas tinggal di kompleks yang sama dan sering belajar bersama, jadi di mata teman-teman, itu menjadi cinta monyet. Mendengar gosip ini, aku hanya tersenyum tipis, tidak mau membantah. Ketua kelas pun tidak menjelaskan, dia memang tipe jenius yang dingin, tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele seperti ini. Kurang dari 20 hari lagi ujian nasional, aku tidak punya waktu, apalagi tenaga untuk peduli dengan gosip, aku hanya mengerahkan seluruh tenagaku, hampir gila belajar. Ibu setiap hari khawatir menasihati, "Kirana, jangan belajar terus, tidurlah sebentar." Aku mengerti kekhawatirannya, tapi aku sendiri selalu merasa waktu tidak cukup. Ujian ini bagiku bukan hanya ujian, tapi juga pertempuran balas dendam, satu-satunya cara untuk meninggalkan pasangan itu di belakang. Aku harus lulus di universitas bergengsi, memperlebar jarak dengan mereka. Aku kira aku dan dia tidak akan punya titik temu lagi. Tapi hari itu pulang sekolah, tepat di depan gerbang sekolah, Arga Wijaya tiba-tiba menghadangku. Rania hari ini tidak masuk sekolah. Dia membuka mulut, nadanya tidak jelas apakah peduli atau menyalahkan. Aku mengerutkan kening, merasa tidak mengerti apa yang dia inginkan. Apa hubungannya denganku? Bukankah kau seharusnya mencarinya di rumahnya? Kenapa menghadangku di sini? Arga Wijaya bertanya terus terang, apa kau yang mencarinya? Aku tertawa menghina. Apa aku sudah gila atau otakmu yang bermasalah? Apa aku harus sebegitu senggangnya sampai mencari anjing gila itu? Dia tidak membuat masalah denganku saja, aku sudah bersyukur. Untuk apa aku mencarinya? Mata Arga Wijaya penuh keraguan, masih tidak percaya. Tapi kenapa semalam aku mengantarnya pulang? Semuanya baik-baik saja. Pagi ini tiba-tiba tidak masuk. Aku telepon, dia sambil menangis bilang sudah berbuat salah, bilang jangan marah, apa kau benar-benar menyuruh seseorang untuk menakut-nakutinya? Amarahku meledak, tidak lagi sungkan. Kalau sekolah, bawa otakmu. Kalau punya bukti, baru datang padaku. Orang bilang anjing baik tidak menghalangi jalan. Cepat minggir, aku mau les. Aku harus menimba ilmu, kalau tidak, aku takut jadi seperti kalian berdua. Tapi Arga Wijaya mengulurkan tangan dengan kasar, mencengkeram pergelangan tanganku, menghalangi jalanku, tidak mengizinkanku lewat. Kirana, sebenarnya aku tahu kau tidak senang aku pacaran dengan Rania, tapi kau tidak perlu mencelakainya. Bukankah kau sendiri yang bilang mulai sekarang anggap saja tidak kenal? Kau menyesal, ya? Asal kau minta maaf padaku dan Rania, kita masih bisa kembali seperti dulu. Belum selesai dia bicara, aku sudah meledak, langsung memotong. Kau sakit? Lepaskan tanganku, belum pernah aku lihat orang narsis sepertimu. Bisa tidak pulang cari cermin dan berkaca? Lihat penampilanmu sekarang lalu lihat aku. Apa ada bagian darimu yang pantas disukai oleh seorang nona sepertiku? Setiap kataku tekankan seperti menampar wajahnya. Dasar narsis sombong. Aku mohon kau cepat nikahi Rania Putri. Sungguh, di dunia ini hanya dia yang pantas untuk sampah sepertimu. Wajah Arga Wijaya langsung menjadi gelap, ungu seperti besi dingin, matanya menatapku seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia mencengkeram pergelangan tanganku lebih erat, sakit hingga aku mengerutkan kening. Aku memperingatkan dengan dingin, Arga Wijaya, jangan lupa surat perjanjian di kantor polisi. Ibuku sudah bilang, selama kau atau Rania Putri masih berani membuat masalah denganku, kami akan langsung mengirim kalian ke penjara. Mendengar itu, barulah dia gemetar melepaskan tanganku. Tepat saat ini, sebuah suara tenang terdengar di belakangku. Kirana, belum pulang? Aku menoleh, itu ketua kelas. Kelembutan yang biasa dia tunjukkan hilang, digantikan oleh tatapan serius, dingin, menatap lurus ke arah Arga Wijaya. Teman sekelas Arga Wijaya, tolong jauhi Kirana. Sekarang dia melihatmu, rasanya tidak ada bedanya dengan melihat susu. Begitu mendengar kata susu,
Aku secara refleks langsung merasa mual, wajahku mengerut tidak nyaman. Pemandangan itu tanpa sengaja membuat ucapan ketua kelas semakin kuat. Arga Wijaya tertegun, wajahnya pucat, mundur beberapa langkah. Sementara itu, ketua kelas dengan tenang menuntun sepedanya bersamaku, meninggalkan gerbang sekolah. Sepanjang perjalanan pulang, jantungku masih berdebar kencang. Baru setelah masuk ke kompleks apartemen, aku ragu-ragu membuka mulut. Ketua kelas, terima kasih tadi sudah membantuku. Kau jalan duluan. Aku mengikutinya dari belakang. Dua sepeda berjalan berdampingan. Saat berhenti di bawah gedung, dia sedikit memiringkan kepala, tersenyum jarang. Kalau benar-benar mau berterima kasih, mulai sekarang panggil namaku, Kirana. Aku terdiam beberapa detik. Dalam ingatanku, aku hanya tahu marganya Revan. Semua orang memanggilnya ketua kelas Revan, bahkan aku pun belum pernah memanggil nama aslinya. Di kelas pun dia sangat jarang bicara, hanya sesekali mengangkat tangan untuk mengoreksi penjelasan guru yang salah. Orang seperti itu, kalau bukan karena duduk sebangku, mungkin seumur hidupku sulit untuk berbicara dengannya. Aku mencoba mengingat tapi tidak bisa mengingat namanya. Ketua kelas Revan masih tersenyum, matanya lembut. Namaku Revan Adhitama. Selesai berkata, dia memegang tanganku, menulis dua kata Revan Adhitama di telapak tanganku dengan goresan yang tegas dan rapi. Melihat keseriusannya, aku ragu sejenak lalu berkata jujur, Revan, aku tidak berniat pacaran. Kalau kau merasa tidak nyaman dengan candaan teman-teman, aku akan jelaskan pada mereka. Dia menjawab dengan tenang, baguslah, aku juga tidak suka pacaran. Kita hanya perlu berjuang bersama untuk lulus universitas. Selesai berkata, dia berinisiatif mengulurkan tangan. Mendengar itu, mataku berbinar, langsung menjabat tangannya dengan erat, berseru gembira, Revan, kita memang sependapat. Tinggal 10 hari lagi, mari kita berjuang bersama. Keesokan harinya, Arga Wijaya masuk kelas dengan wajah lebam, berjalan pincang. Sial lagi, ini sudah ketiga kalinya. Belum sembuh yang kemarin sudah kena lagi. Seluruh kelas berbisik. Aku tanpa sadar menoleh ke kursi di sebelahku. Tempat ketua kelas biasanya duduk dengan wajah dingin dan sulit didekati. Tapi kali ini, sudut bibirnya sedikit melengkung, menunjukkan senyum tipis. Ini pertama kalinya aku melihat Revan tersenyum. Saat itu aku tanpa sadar terpana. Ketua kelas, senyummu indah sekali. Selesai berkata, wajahnya memerah. Aku tertawa, dan dia pun ikut tersenyum. Senyum itu begitu bersinar hingga membuat suasana di kelas menjadi hangat secara aneh. Sementara Arga Wijaya dan Rania Putri sibuk memamerkan kemesraan, aku dan Revan menghabiskan seluruh waktu untuk belajar. Suatu kali saat seluruh kelas pergi ke halaman untuk bermain, hanya aku dan dia yang duduk di barisan belakang, menunduk berdiskusi dengan suara pelan. Wali kelas masuk, mengira kami pacaran diam-diam, jadi dia mendekat dengan perlahan untuk menangkap basah. Tapi dia hanya mendengar suara Revan menegur pelan, kau mengerjakan soal ini tidak fokus sama sekali. Lihat lagi, kemarin juga salah di tipe soal yang sama. Aku cepat-cepat membuka buku catatan kesalahanku, benar saja, jawabannya sama persis. Aku menepuk kepalaku sendiri, malu sekaligus menyesal. Kalau ini ujian nasional sungguhan, salah satu soal seperti ini akan membuatku dilewati berapa banyak orang. Bodoh sekali aku. Aku menunduk menyesal hingga tercekat. Wali kelas menyebarkan cerita ini ke seluruh kelas, menjadikan Revan sebagai teladan, tidak hanya prestasinya yang luar biasa tapi juga sabar menjelaskan kepada teman-temannya, memikul tanggung jawab menggantikan guru. Ujian nasional berakhir, ketegangan yang menumpuk selama berbulan-bulan seperti senar yang ditarik kencang, akhirnya mengendur. Aku tidur selama 2 hari 1 malam, belum pernah tahu sebuah pertempuran habis-habisan bisa membuat tubuh begitu lelah. Ibu kasihan padaku, tidak tega membangunkanku. Begitu ujian selesai, ayah dan ibu langsung membawaku ke Bali untuk berlibur. Kota di tepi pantai yang terbuka, langit tinggi dan awan cerah, setiap hembusan angin membawa aroma laut. Ayah memegang kamera terus-menerus memotret, dalam bingkai ada senyum ceria aku dan ibu. Tawa renyah berpadu dengan debur ombak. Saat itu, aku tiba-tiba mengerti, ternyata kebahagiaan hanyalah hal-hal sederhana seperti ini. Meskipun sudah berkali-kali mengoleskan tabir surya, kulitku tetap terlihat lebih gelap. Belum sempat menunggu nilai resmi,
Sebuah panggilan tak terduga datang. Orang di seberang sana bertanya, "Maaf, apa ini orang tua Bintang Kirana?" Ayahku menerima telepon. "Ya, saya. Kami dari bagian penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia. Boleh kami bertanya apakah keluarga berencana mendaftarkan Kirana ke universitas kami? Dia berhak memilih jurusan apapun." Ayah sejenak tertegun, nilainya sudah keluar, kami belum dapat kabar. Hasil resminya akan keluar 2 hari lagi. Tapi Kirana kali ini meraih prestasi yang luar biasa, berada di puncak daftar seleksi khusus. Mata ayahku membelalak, kegembiraan terpancar jelas. Dia tahu aku rajin belajar, prestasiku stabil di antara siswa unggulan di SMA 1, lulus jalur undangan sudah pasti, tapi ditelepon oleh UI sebelum pengumuman nilai, benar-benar di luar dugaan. Masalah ini masih perlu ditanyakan pada anaknya, kami akan menghubungi kembali secepatnya, dia berkata dengan gembira. Kegembiraan belum reda, ketukan pintu terdengar. Bibi Lilis membuka pintu, langsung berseru, "Nona, ada yang mencari." Seorang pemuda tampan, ayahku keluar. Melihat Revan langsung bertanya dengan pertanyaan yang familiar, "Sudah dapat nilai?" Revan mengangguk, suaranya tenang. "Iya, kali ini saya kurang memuaskan, hanya peringkat 20 seprovinsi." Ibuku yang tadinya tenang, mendengar itu langsung berseri-seri, dengan sigap berpesan, "Bibi Lilis, cepat bawa buah dan teh ke sini." Dia melanjutkan, sikapnya ramah seperti menyambut tamu istimewa. "Nak, kamu mau daftar universitas mana?" Revan tersenyum tipis, matanya serius tapi suaranya tetap alami. "Saya mau diskusi dengan Kirana, sebagai teman sekelas lama bisa saling membantu." Mendengar itu, tatapan ibuku langsung berubah, penuh kepuasan. Di matanya, ini jelas bukan lagi teman sekelas biasa putrinya, melainkan seperti calon menantu ideal. Ayahku meskipun lebih tenang, juga menatap Revan dengan simpatik. Aku langsung menimpali, "Ketua kelas, tadi UI sudah menelepon, aku sudah masuk daftar undangan. Kita bicara di luar ya." Revan mengangguk pelan lalu menoleh ke ayah dan ibuku, suaranya penuh sopan santun, "Om, Tante, hari ini kelas ada pertemuan terakhir, jadi saya datang menjemput Kirana. Lain kali kalau ada kesempatan, saya izin untuk mengobrol lebih lama." "Terima kasih Tante sudah menyambut." Sikapnya yang rendah hati semakin membuat ibuku menyukainya, matanya berapi-api seolah ingin segera menikahkanku. Aku hanya bisa tertawa getir, buru-buru menarik Revan keluar rumah, dalam hati mengeluh, "Ibu, aku bahkan belum masuk kuliah, ibu sudah mengkhawatirkan pernikahanku." "Keluar, aku baru bisa bernapas lega. Kalau kau tidak keluar, mungkin ibuku sudah menanyakan alamat rumahmu." Revan tersenyum tipis. "Kau tidak perlu membantuku. Aku senang bisa mengobrol dengan Om dan Tante." "Oh, kau sudah lihat pengumuman di grup? Mereka janjian di restoran ikan bakar Jimbaran, pesan ruang pribadi. Ini akan menjadi pertemuan terakhir sebelum kami berpisah." Aku sejenak tertegun lalu mengangguk, baru pulang liburan. Belum sempat baca berita, kalau begitu, ayo pergi bersama. Saat kami berdua masuk ke ruang pribadi restoran, kelas sudah hampir penuh. Di meja tersaji berbagai hidangan lezat, buah-buahan, minuman ringan, dan bir. Begitu melihat aku dan Revan masuk bersama, seluruh ruangan langsung heboh, sorak-sorai dan godaan bertubi-tubi. "Ketua kelas, cepat mengaku, apa kau diam-diam suka sama Kirana?" "Pasti. Kami bahkan sering lihat ketua kelas mengajari Kirana secara khusus. Tatapan itu kalau dibilang hanya belajar, siapa yang percaya? Akui saja, jangan buat seisi kelas menunggu." Suasana begitu riuh. Setelah hari-hari ujian yang menegangkan, akhirnya seluruh kelas bisa bernapas lega. Bahkan teman-teman yang biasanya pendiam pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Seperti musim dingin yang suram baru saja berlalu, dan musim semi yang cerah datang. Tiba-tiba Revan mengambil mikrofon, matanya yang indah melengkung, cahayanya jernih seperti air danau, menatap lurus ke arahku. "Benar, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Bintang Kirana, apa kau mau menjadi pacarku?" Ruangan tiba-tiba hening, seolah membeku dalam sekejap. Saat itu, terdengar suara kerak yang memekakan telinga. Arga Wijaya menggertakkan gigi, meremukkan gelas di tangannya, darah merah mengalir membasahi sela-sela jarinya. Rania Putri panik, gemetar dan sedih, buru-buru mengambil tisu untuk membalut lukanya.
Tapi Revan tetap tenang, perlahan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Di dalamnya, kilauan berlian yang cemerlang berkilau di bawah cahaya lampu, begitu menyilaukan, aku terdiam. Seorang ketua kelas yang serius dan tenang, ternyata juga bisa menyatakan perasaan dengan terus terang dan gagah. Jantungku berdebar kencang, pikiranku kosong, hanya bisa secara naluriah memegang tangan Revan, menariknya keluar. Baru sampai di pintu, Arga Wijaya tiba-tiba menyentakkan tangan Rania Putri, menghadang di depanku, suaranya serak, "Kirana, tanganku terluka, bisakah kau membantuku membalutnya?" Aku menatapnya, hanya merasa lucu, konyol hingga kasihan. "Maaf, teman sekelas Arga, aku tidak bisa membantu. Bukankah di sampingmu sudah ada pacar? Aku yakin dia akan dengan senang hati melakukannya untukmu." Selesai berkata, aku tidak menoleh, memegang tangan Revan dan berjalan dengan tegas. Di belakang, teriakan serak Arga Wijaya terdengar. "Kirana, aku tidak punya pacar, dia bukan pacarku." Aku berhenti sejenak, menoleh dengan dingin. "Kau punya pacar atau tidak? Apa hubungannya denganku? Tolong, jauhi aku. Aku benar-benar tidak mau melihatmu lagi." Selesai berkata, aku menarik tangan Revan dan berjalan lurus ke sudut yang sunyi, meninggalkan semua keributan di belakang. Mengangkat kepala menatapnya, aku sudah bilang dengan sangat jelas, "Revan, aku sama sekali tidak tertarik dengan cinta, benarkah?" "Aku tahu." Dia memotongku, suaranya berat dan serak, "Tapi bisakah aku mengantre lebih dulu? Aku tidak mau menekanmu, hanya saja perasaan di hati ini sulit disembunyikan. Bisa berada di sampingmu, aku sudah sangat senang." Melihat wajah serius Revan, aku hanya bisa mengangguk tak berdaya. "Kalau begitu, sekarang aku bisa memasang cincinnya. Aku rela menjadi pacar palsumu untuk melindungimu dari Arga Wijaya dan Rania Putri." Aku tertawa, "Revan, kau benar-benar perhitungan." Revan hanya menatapku dengan lembut, mataku berbinar, mengambil cincin itu dan memasangnya di jariku. Kami bergandengan tangan masuk kembali ke ruangan. Tatapan penasaran yang meledak-ledak semakin membuat suasana menjadi riuh. Arga Wijaya dengan marah menarik tanganku, ingin menyeretku keluar. Aku menyentakkannya dengan keras, menatap Rania Putri dengan tidak senang. "Rania Putri, tolong bawa pacarmu pulang." Dia melengkungkan bibir, suaranya masam. "Bintang Kirana, sebenarnya Arga Wijaya selalu menyukaimu." Aku tersenyum tipis, menjawab dengan dingin, "Selalu suka memukulku, mungkin." "Maaf, aku tidak tertarik dengan pacarmu, sekarang aku sudah punya pacar." "Maaf teman-teman, hari ini merusak suasana. Aku minum segelas untuk kalian, tapi sejujurnya ada beberapa orang yang tidak kusukai. Sampai jumpa lagi, semoga kalian makan enak dan bersenang-senang." Selesai berkata, aku mengambil gelas air di meja, menenggaknya habis, lalu mengangguk memberi salam pada semua orang dan pergi bersama Revan. Teman-teman sekelas semua mengerti masalah antara aku dan Arga Wijaya. Tatapan mereka padaku tidak jarang membawa rasa kasihan bercampur pengertian. Keluar dari ruang pesta, aku menarik napas panjang, tersenyum tipis. Terima kasih hari ini, ketua kelas. Aku benar-benar tidak mau melihat wajah mereka berdua lagi. Revan tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan, di matanya seolah sudah melihat segalanya. Ujian nasional berakhir, aku meraih hasil yang cukup baik. Ayah langsung memutuskan untuk mengadakan pesta syukuran. Hari itu aku tidak mengundang teman sekelas, takut mereka menganggapku pamer. Tapi tak disangka, Revan tetap muncul. Ternyata ibu kebetulan bertemu dengannya di bawah kompleks dan secara pribadi mengundangnya. Saat mengikuti ayah menyapa tamu, aku tanpa sengaja bertemu dengan keluarga Arga Wijaya. Mereka terlihat sangat lesu, bahkan Bu Wijaya yang biasanya berpakaian mewah, kini wajahnya penuh kelelahan. Ayahku tidak peduli, langsung melewatinya. Aku pun sama sekali tidak mengangkat gelas ke arah mereka. Dalam perjalanan kembali dari toilet, aku tanpa sengaja mendengar Pak Wijaya memohon dengan suara pelan. "Pak Bintang, tolong bantu saya sekali ini. Perusahaan saya kalau tidak ada modal, kali ini sepertinya tidak akan bertahan." Ayahku menjawab dengan nada tenang tapi dingin. "Pak Wijaya, maaf sekali, kondisi saya sekarang juga sedang sulit." Pak Wijaya langsung mengubah nadanya. Mencoba merayu, "Arga masih sayang pada Kirana, kalau Bapak mau mempertimbangkan hubungan keluarga." Ayahku memotong,
Senyum tipis terlintas di sudut bibirnya tapi kata-katanya setajam pisau. Tidak perlu, Pak Wijaya, Anda juga sudah lihat. Hari ini putri saya datang bersama pacarnya. Dia baru saja lulus dari UI, kalau Arga tidak tahu lulus di mana. Pertanyaan itu tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah. Aku berdiri tidak jauh dari sana, mendengar semuanya, hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa puas yang aneh. Pak Wijaya tergagap, wajahnya pucat. Kali ini dia ujiannya tidak bagus, berencana mengulang setahun lagi. Ayahku hanya mengangguk, nadanya santai seperti angin lalu. Kalau begitu, berjuanglah lagi. Soal perusahaan, saya benar-benar tidak bisa membantu. Anda juga tahu, semua modal saya ada di properti, tidak ada waktu untuk membantu. Selesai berkata, dia berjalan tegak pergi, meninggalkan keheningan yang berat di belakang. Pak Wijaya menunduk dalam-dalam, sosoknya yang layu mengikuti dari belakang. Dari jauh, sudut bibirku sedikit terangkat, dalam hati berpikir dingin, memang tidak di luar dugaan. Ternyata Arga Wijaya terus menempel padaku bukan karena perasaan mendalam, tapi hanya untuk meminjam namaku demi mendekati ayah. Benar-benar serigala berbulu domba, tidak ada yang baik. Waktu berlalu dengan tenang, kehidupan kuliah penuh warna. Di bawah bimbingan Revan yang sabar dan perhatian, aku perlahan mengemas kenangan yang tidak pantas disimpan ke sudut yang jauh. Setelah lulus, Revan bersama beberapa teman memulai bisnis, sedangkan aku memilih jalan yang lebih tenang, melanjutkan studi S2, fokus pada bidang yang kucintai. Aku menyukai ritme hidup yang sederhana itu. Setiap keputusan yang kuambil, Revan tidak pernah menentang, hanya diam-diam berdiri di belakang menjadi sandaran yang kokoh untukku. Waktu seperti pasir yang mengalir melalui sela-sela jari. Setelah mengalami kisah dengan Arga Wijaya, barulah aku mengerti, salah mencintai orang sama saja dengan menyerahkan hati yang rapuh untuk diinjak-injak. Karena itu, aku tidak lagi mau, apalagi berani, membuka hati dengan mudah. Tapi Revan berbeda, dia seperti aliran air yang tenang, dengan sabar meresap ke dalam hidupku, diam-diam melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan seorang pacar. Dia tidak pernah melewati batas, tidak pernah memaksa, hanya dengan sabar berada di sisiku hingga hari kelulusan kami. Hari itu aku demam tinggi, berdiri lama di pinggir jalan masih belum dapat taksi. Revan tanpa berkata apa-apa, hanya dengan hati-hati menyelimutiku lalu membungkuk menggendongku di malam hari, berlari lurus ke rumah sakit. Sesampainya di sana, kemejanya sudah basah oleh keringat. Meskipun begitu, dia tetap tegang merawatku sedikit demi sedikit. Aku lelah bersandar di bahunya, suaraku serak dan bergetar. Revan, jadilah pacarku. Saat itu, matanya bersinar terang, senyumnya merekah seperti kembang api yang cemerlang. Akhirnya tuan putriku mau memberiku kesempatan resmi. Menunggu 4 tahun, akhirnya penderitaan berakhir manis. Aku tertawa, dadaku terasa lega sekaligus hangat. Selama bertahun-tahun bersama, aku perlahan mengerti siapa Revan. Dia hidup mandiri, gigih, dan selalu tahu cara menghadapi kesulitan. Tapi khusus untukku, sekecil apapun masalahnya, dia akan menjadi orang pertama yang tahu, lalu dengan cepat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Suatu kali aku bersama teman sekamar belajar di perpustakaan, saat keluar baru sadar laptopku hilang. Aku belum sempat panik, Revan sudah tahu, dia langsung menemui pengelola meminta rekaman CCTV. Untungnya, orang yang salah ambil laptop adalah teman yang dikenalnya. Hanya satu panggilan telepon, kurang dari setengah jam, laptop itu sudah kembali utuh ke tanganku. Baru kemudian aku tahu, ternyata Revan sudah lama bekerja sama dengan seluruh teman sekamarku. Hanya agar saat aku mendapat masalah, dia akan menjadi orang pertama yang tahu dan muncul tepat waktu. Dalam hatiku, cinta tidak pernah menjadi keharusan. Tanpa cinta, aku masih bisa hidup dengan tenang, masih bisa melangkah jauh. Sejak Arga Wijaya, aku hampir kehilangan keberanian untuk mencintai, selalu dihantui bahwa hati yang kuberikan akan diinjak-injak lagi. Tahun ketiga kuliah, aku pernah berkata terus terang pada Revan, jangan menungguku lagi, aku benar-benar tidak mau pacaran. Aku takut akan menghambatmu. Tapi Revan hanya tersenyum, nadanya tenang tapi tegas. Selama kau memberiku hak untuk mencintaimu, berada di sisimu, itu sudah menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku, aku tidak berharap kau membalasnya. Tuan putriku, tolong jangan mendorongku pergi, ya?
Dia masih mempertahankan kebiasaan memanggilku Tuan Putri, sama seperti Bibi Lilis. Aku sudah berkali-kali mengingatkannya untuk tidak memanggilku seperti itu, tapi setiap kali khawatir atau tidak sabar, panggilan itu keluar dengan sendirinya. Setiap kali seperti itu, aku selalu pura-pura galak mencubit telinganya, memarahinya, tapi akhirnya dia tetap tidak bisa berubah. Revan bahkan dengan serius merancang masa depan untukku. Selama aku kuliah S2, dia menanggung semua biayanya. Awalnya aku menolak keras, karena orang tuaku sudah menyiapkan segalanya, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi dia tetap bersikeras, uang yang disiapkan Om dan Tante biarkan kau pakai untuk jajan. Uang kuliah dan biaya hidup, tolong pakai uang yang kucari. Memikirkan hasil kerjaku bisa ditukar dengan kesempatanmu untuk melanjutkan studi, aku sudah sangat bahagia. Aku tidak pernah menyangka di dunia ini, ada orang seperti itu. Seseorang yang begitu pengertian, lembut, semua diperhitungkan untukku, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Mungkin Tuhan mengatur agar aku harus melewati kegelapan bernama Arga Wijaya sebelum bertemu dengan cahaya seterang Revan. Revan, aku lelah. Aku merengek, menarik lengannya, sambil berjalan sambil menggoyangkannya. Dia tertawa, matanya penuh kasih sayang, memasukkan barang di tangannya ke dalam ransel. Dia membungkuk, menepuk-nepuk punggungnya, naiklah, aku gendong. Aku dengan patuh naik ke punggungnya, memeluk bahunya erat, wajahku menempel di punggungnya yang lebar dan akrab. Libur nasional tahun itu memiliki makna khusus. Karena aku baru saja menyelesaikan program S2. Mumpung ada kesempatan, Revan membawaku berlibur untuk bersantai setelah masa-masa sibuk belajar. Tak disangka, di sebuah jalan yang ramai, mataku tiba-tiba terpaku pada wajah yang familiar. Itu Arga Wijaya. Dia berubah hingga sulit dipercaya, tubuhnya kurus kering, pakaiannya lusuh, sedang membungkuk di depan pria lain, sikapnya menjilat hingga menyedihkan. Aku tidak bisa tidak terkejut, buru-buru menunjukkannya pada Revan. Dia hanya melirik sekilas, sudut bibirnya sedikit terangkat, nadanya santai seolah menyembunyikan sedikit kesuraman. Mau aku antar kau menyapa orang lama? Aku tertawa, menggelengkan kepala terus-menerus. Tidak usah, hanya aneh saja, tidak menyangka dia jadi seperti ini. Revan tertawa sinis, matanya dalam, kudengar dia sekarang jadi agen properti, sudah menikah, lalu cerai. Kalau Rania Putri, kondisinya lebih parah lagi. Kudengar dia selingkuh dengan teman baik Arga. Aku membelalakan mata, hampir berteriak, buru-buru menutup mulut. Astaga, berita seheboh itu kau sembunyikan dariku. Revan menyipitkan mata menatapku, nadanya setengah bercanda, setengah cemburu, ternyata kau masih peduli dengan berita orang lama ya? Aku sedikit terkejut, buru-buru melingkarkan tangan di lehernya, berkata dengan serius, mantan pacar apa? Aku ingat aku hanya punya satu pacar, yaitu kau. Arga, siapa itu? Paling-paling hanya teman masa kecil. Mendengar itu, senyum sinis di bibirnya perlahan berubah menjadi kelembutan, matanya melengkung seperti bulan sabit, suaranya hangat. Anak baik, kalau lelah tidurlah, ada aku di sini. Dalam aroma yang akrab. Mendengar suaranya yang berat, aku terlelap dengan damai. Aku berpikir, mungkin keberuntungan terbesar dalam hidupku adalah bisa berjalan sampai akhir bersama Revan. Sisi cerita Arga Wijaya, aku masih ingat dengan jelas, sore itu saat baru masuk SMP, pulang sekolah, Kirana tiba-tiba panik hingga hampir menangis karena pertama kali mengalami menstruasi. Aku panik berlari ke minimarket dekat sekolah, hanya berpikir bagaimana caranya membelikan pembalut untuknya. Tapi saat berdiri di depan rak yang penuh dengan berbagai jenis, aku malah bingung, tidak tahu harus memilih yang mana. Tepat saat itu, Rania Putri datang, suaranya tegas, yang ini lebih cocok, berikan pada adikmu. Dia dengan cepat membantu memilih, memberikannya padaku. Aku belum sempat berterima kasih sudah buru-buru memeluk bungkusan itu dan berlari kembali ke Kirana. Nanti saat liburan, aku bersama teman-teman pergi bermain. Di jalan aku bertemu Rania yang sedang diganggu oleh beberapa preman. Melihat itu, aku tanpa sadar merasa kasihan, lalu maju untuk menghalangi mereka. Dia selamat, bahkan masih sempat bercanda. Kau memang pahlawan, baru saja menyelamatkan orang, dulu juga pernah membelikan pembalut. Aku mengerutkan kening menjawab, aku memang kurang kerjaan baru ikut campur urusanmu.
Lagi pula, barang itu kubelikan untuk tunanganku, apa hubungannya denganmu? Aku tidak menyangka. Tindakan heroik itu tanpa sengaja menjadi titik balik yang perlahan-lahan menjauhkan aku dan Kirana. Awalnya Rania hanya sesekali datang karena beda sekolah, jadi jarang bertemu. Tapi saat aku dan Kirana sama-sama lulus di sekolah unggulan, aku pikir semuanya berjalan sesuai harapan, bahkan sempat membayangkan masa depan yang indah. Siapa sangka badai masih datang diam-diam. Awal kelas 11, Rania tiba-tiba pindah ke sekolahku. Aku tahu sifatnya blak-blakan, setiap kata yang keluar tanpa memikirkan akibatnya. Benar saja, di hari pertama masuk, dia secara terbuka menceritakan pertunanganku dengan Kirana di depan seluruh kelas. Kirana malu hingga kedua pipinya memerah, hanya bisa menunduk, sedangkan aku merasa tidak nyaman sekaligus canggung. Tapi bagaimanapun juga dia orang yang kukenal, dan sedang berada di tengah banyak tatapan, aku hanya bisa tersenyum canggung melewatinya. Setelah itu, Rania perlahan-lahan bergabung dengan kami saat bermain basket. Suatu kali saat bertanding, aku tidak sengaja kalah darinya. Rania tersenyum lebar, setengah bercanda berkata, "Sudah kalah, berikan gantungan kunci itu padaku." Aku langsung menggeleng, yang itu tidak boleh. Pilih yang lain saja. Dia pura-pura bernegosiasi, kalau begitu pinjam beberapa hari saja, boleh? Merasa itu bukan masalah besar, aku mengangguk setuju. Dibandingkan Kirana, Rania memang dua dunia yang berbeda. Dia aktif, bicaranya menawan, selalu membuat suasana menjadi meriah. Teman-teman di kelompokku semua suka jika dia ikut, karena punya hobi yang sama, basket, game, obrolan santai. Sedikit demi sedikit, kehadiran Rania menjadi alami seolah-olah sudah menjadi bagian dari kami. Sementara itu aku sadar Kirana perlahan menjauh. Dia jarang bicara denganku, tatapannya juga tidak lagi penuh perhatian seperti dulu. Aku bingung, berpikir mungkin dia cemburu. Rania dengan cerdik berbisik, "Arga, sebenarnya aku sengaja dekat denganmu untuk menguji perasaan Kirana. Kau lihat kan? Setiap kali kau di sampingku, dia selalu tidak senang. Itu membuktikan dia menyimpanmu di hatinya." Kalimat itu seperti jebakan yang dirancang dengan baik, dan aku dengan naif mempercayainya. Sejak saat itu, aku tidak lagi menghindar, bahkan secara terbuka lebih sering bersama Rania. Benar saja, seperti yang dikatakannya, sikap Kirana semakin dingin. Aku dengan bodoh menganggap itu sebagai bukti perasaannya, sebagai bumbu untuk cinta kami yang tenang. Hingga malam itu Rania menelepon sambil menangis terseduh-seduh, "Gara-gara kau aku jadi menderita. Tunanganmu itu bahkan memimpin seisi kelas untuk mengucilkanku." Gambaran gadis yang biasanya ceria kini menangis sedih membuatku luluh. Aku mulai menyalahkan Kirana. Aku pikir dia boleh marah, boleh menyalahkanku, karena kami sudah seperti keluarga. Tapi kenapa dia tega membiarkan seluruh kelas melawan Rania? Baru lama kemudian aku sadar, tepat saat itu, aku sudah melangkah keluar dari kehidupan Kirana, hanya saja saat itu aku sama sekali tidak tahu. Sejak SD, mengambilkan air untuk Kirana sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagiku. Kelas 3, dia pernah tidak sengaja tersiram air panas, menangis hingga matanya merah. Aku berdiri di sana melihatnya, hatiku sakit. Sejak hari itu aku berjanji pada diri sendiri, selama aku di sampingnya, dia tidak perlu menyentuh teko air lagi. Setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah, mengambilkan air untuknya adalah tanggung jawab yang kuambil dengan sendirinya. Karena itu, saat Rania dengan santai mengambil gelas yang seharusnya milik Kirana, aku berniat untuk mencegahnya. Tapi dia malah tersenyum cerah seolah sedang berdamai. "Kemarin aku tidak sengaja meminjam gantungan kuncimu yang membuat Kirana marah. Kali ini biarkan aku mengambilkan air sebagai permintaan maaf ya." Aku tidak menyangka permintaan maaf itu berubah menjadi tindakan menuangkan susu ke gelas Kirana. Saat aku marah dan menegurnya, Rania buru-buru menghentikanku setelah jam pelajaran, suaranya terdengar sedih. "Arga, jangan salahkan aku benar-benar tidak tahu dia alergi susu. Aku hanya berpikir susu lebih berharga daripada air, jadi aku ingin menunjukkan ketulusanku." Wajahnya yang tulus dan sedih itu membuatku ragu. Dalam hati aku berpikir, mungkin dia hanya ceroboh, sama sekali tidak ada niat buruk. Lalu suatu malam, gadis yang biasanya ceria seperti burung itu, tiba-tiba menunjukkan sisi lemah yang jarang terlihat. Di telepon, suaranya tercekat. "Arga,
Kau tahu tidak? Aku pindah ke sekolah ini karena kau. Aku tidak berharap kau membalas perasaanku, hanya dengan melihatmu bahagia saja, aku sudah cukup. Jantungku berdebar kencang. Ini pertama kalinya ada orang yang berkata terus terang bahwa karena aku, dia mengubah seluruh hidupnya. Dalam sekejap kelemahan, aku memeluknya. Aroma asing menempel di bahuku, sangat berbeda dengan aroma rumput dan matahari yang akrab di tubuh Kirana. Tapi dengan cepat, aku memaksa diriku untuk sadar. Setiap kata keluar dari bibirku, dengan berat seperti sumpah, maaf, orang yang kusukai adalah Kirana. Kalimat itu sebenarnya ditujukan untuk Rania, tapi sebenarnya juga untuk menarik kembali akal sehatku yang goyah. Hanya saja sejak saat itu, aku berkali-kali bertanya pada diri sendiri, mengapa aku begitu bodoh? Mengapa membiarkan satu momen gegabah mengaburkan segalanya? Jelas Kirana adalah orang yang kusayangi sejak kecil, gadis yang kupikir akan kugandeng tangannya sampai akhir hayat. Tapi saat Kirana dengan gemetar mengungkap perbuatan Rania, suaranya tercekat bertanya, "Apa kau mau meracuniku?" Di tengah tatapan banyak orang, aku hanya melihat wajah sedih Rania. Aku teringat bagaimana dia meninggalkan sekolah lamanya, mengabaikan semua gosip untuk pindah ke sini, hanya karena aku. Hatiku luluh, hanya ingin meredakan konflik di antara mereka. Jadilah aku membuka mulut membela Rania. Tapi aku tidak menyangka, gadis yang biasanya lembut dan penurut itu meledak seperti api, setiap kata tajamnya menghantam wajahku, tanpa ampun. Dia bahkan dengan keras menuduh Rania meracuninya. Saat itu aku entah kenapa tanganku melayang menamparnya. Momen itu seperti retakan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku berniat menghampirinya untuk menenangkannya, tapi saat bertemu dengan tatapan marahnya yang dingin, kakiku seolah terpaku. Aku pikir mungkin sebaiknya kubiarkan dia tenang dulu. Dan tepat saat itu, Rania menangis memelukku, memaksaku untuk menghiburnya. Ego dan gengsi masa muda semakin membuatku tidak tahu cara mengalah. Aku tidak menyangka Kirana akan benar-benar melapor polisi. Kami dibawa untuk dimintai keterangan. Polisi menjelaskan, jika pihak lawan tidak mau berdamai, kami akan punya catatan kriminal. Kalimat itu membuat orang tuaku panik, berulang kali mencari cara untuk memohon, tapi Kirana tetap bersikeras tidak memaafkan. Dia tidak hanya melapor polisi, tapi juga mengembalikan gelang pusaka keluarga yang diberikan ibuku, dengan tegas membatalkan pertunangan. Saat itu aku sangat marah hingga mencarinya untuk menuntut penjelasan. Tapi saat melihat dengan mata kepalaku sendiri wajahnya yang bengkak merah dengan bekas tanganku, aku tertegun. Saat itu, hatiku sakit seperti ditusuk pisau. Sejak saat itu, hidupku jatuh ke dalam lingkaran kegelapan. Belajar tidak lagi masuk ke kepalaku, nilaiku jatuh seperti batu. Sebaliknya, Kirana semakin maju, prestasinya semakin cemerlang. Aku hanya punya satu pikiran, bagaimana caranya menariknya kembali ke sisiku. Tapi tidak peduli seberapa banyak aku memohon, dia tetap bersikeras percaya bahwa aku sengaja membiarkan Rania menyentuh gantungan kunci pemberiannya, bahwa aku membiarkan susu dituangkan ke gelasnya. Dia tidak mendengarkanku, bahkan pindah rumah, menjual apartemen di sebelah rumahku hanya untuk memutuskan semua kesempatan bertemu. Bahkan saat aku dipukuli hingga wajahku lebam dan berdarah, dia dengan tegas berbalik pergi bersama Revan, tanpa menoleh sekalipun. Jika sudah menyandang dosa itu, mungkin sebaiknya kupeluk saja sampai akhir. Jadilah aku secara terbuka menyatakan perasaanku pada Rania Putri, bahkan sengaja beradegan mesra di depan Kirana. Aku dengan bodoh berpikir dengan begitu bisa membuatnya cemburu, membuatnya sakit hati dan kembali padaku. Tapi tidak, dia hanya acuh tak acuh, menganggapku seperti bayangan tak berarti. Aku kira aku sedang di atas angin, siapa sangka yang jatuh ke jurang justru aku sendiri. Arga, selama kau senang, aku rela melakukan apa saja. Kalimat Rania berulang kali, penuh kelembutan, seolah-olah sepenuhnya tulus dalam drama cinta yang kubuat. Tapi kemudian setiap kali dia menangis di telepon, menceritakan bagaimana dia diganggu oleh Kirana, di hatiku muncul kegembiraan buta. Aku bahkan membayangkan, adegan aku akan datang meminta maaf, lalu mengambil kesempatan untuk menjelaskan bahwa semuanya hanya pura-pura, dan kami berdua akan kembali seperti dulu. Siapa sangka setelah jam pelajaran hari itu, saat berdiri di depanku, Kirana hanya melemparkan tatapan dingin, tatapan yang penuh dengan kebencian.
Untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas di wajah gadis yang tumbuh bersamaku selama bertahun-tahun, rasa jijik, bahkan kemarahan. Dia dengan dingin melemparkan kalimat ke wajahku, "Kau dan Rania Putri nikah saja, biar tidak ada yang repot." Saat itu, aku seperti dihantam palu di kepala. Dia bahkan berkata, hanya dengan mengingat tahun-tahun yang pernah kuhabiskan bersamanya, dia merasa mual. Dadaku sesak, sakit hingga gemetar. Ternyata gadis kecil yang dulu selalu menempel padaku, yang pernah menatapku dengan penuh kepercayaan, kini telah benar-benar hilang. Dulu kelas 10, pulang sekolah, dia duduk di boncengan sepedaku, suaranya penuh kekhawatiran, "Arga, nanti kita harus kuliah di universitas yang sama. Tanpa melihatmu, aku tidak tahan." Saat itu aku masih tertawa, menganggapnya terlalu kekanak-kanakan, terlalu bergantung, tapi di dalam hati diam-diam luluh, berkata pada diri sendiri, biarlah kumajakan dia, membiarkannya manja juga tidak apa-apa. Tapi sekarang Kirana yang dulu itu kemana? Kenapa menjadi orang yang hanya menatapku dengan pandangan hina, bahkan penuh kebencian? Nanti aku dan Rania Putri juga tidak berakhir baik. Kami gagal masuk universitas pilihan dan harus mengulang, akhirnya masuk ke universitas biasa saja. Begitulah, kami secara alami menjadi pasangan. Hingga suatu hari perusahaan keluargaku bangkrut, aku pulang lebih awal dari yang direncanakan. Tak disangka aku melihat pemandangan yang tak terlupakan. Rania bersama teman baikku di SMA berpelukan di satu ranjang. Melihat itu, darahku mendidih. Aku menghajarnya habis-habisan lalu pergi, tanpa menoleh. Sebenarnya perselingkuhannya hanya masalah waktu. Sudah lama kami sering bertengkar, dia selalu ingin aku mencintainya seperti aku dulu memperlakukan Kirana, dari segelas air hangat, sebuah pelukan, hingga setiap bujukan. Tapi bagaimana bisa? Dia tidak akan pernah pantas dibandingkan dengan Kirana. Jadilah konflik menumpuk, aku semakin bosan. Mungkin ini karma, orang yang pernah mengkhianati, cepat atau lambat akan menerima akibat yang setimpal. Hari itu aku harus menunduk di depan seorang direktur berperut buncit, menjilat demi mendapatkan kontrak. Saat menoleh, aku melihat Kirana. Dia bersandar di punggung Revan, senyumnya cerah seperti matahari pagi, matanya yang bersinar masih sama seperti saat berusia 17 tahun. Tatapannya pada pria itu penuh cinta dan kelembutan. Mereka berdua hanya mengenakan pakaian sederhana, tapi saat berdiri berdampingan memancarkan aura yang sangat berbeda dengan dunia penuh persaingan tempatku berjuang. Aku terdiam. Tepat saat itu, sepasang siswa lewat. Anak laki-laki itu memberikan ubi bakar panas pada si gadis, suaranya lembut, hati-hati, panas. Si gadis menggigit sepotong, matanya melengkung gembira, bahkan merengek, "Manis sekali, coba deh." Pemandangan sederhana itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku teringat jalan pulang sekolah dulu, kami pernah berjalan berdampingan berkali-kali, mengumpulkan setiap kenangan kecil, tapi akhirnya tetap tersesat. Jika ada yang memberitahu Arga Wijaya kelas 7 bahwa suatu hari kau dan Bintang Kirana hanya akan menjadi orang asing, aku pasti akan marah besar dan menyangkalnya. Kirana, Arga, dua nama yang pernah menjadi simbol janji untuk bersama hingga akhir hayat, ternyata sekali terlewat, berarti terlewat seumur hidup. Aku berdiri tak bergerak, diam-diam menatap punggung Revan dan Kirana yang berjalan menjauh. Mereka berdampingan seolah-olah sudah ditakdirkan bersama, tidak menyisakan sedikit pun pandangan untukku. Bahkan sepasang siswa yang lewat pun tanpa sengaja ikut dalam aliran kebahagiaan itu, sedangkan aku tertinggal, tersesat hingga tidak berani menoleh. Jalan ini kupilih sendiri, meskipun harus berlutut, aku harus menyelesaikannya. Tapi air mata tidak mau mendengarkan. Ternyata penyesalan bisa begitu menyakitkan. Dulu aku sangat ingin bisa memutar kembali waktu, kembali ke hari-hari damai saat kami masih dua anak kecil yang polos. Tapi semuanya sudah terlambat. Sisi cerita 2, Revan, Kirana selalu berpikir kami baru saling kenal saat SMA. Tapi kenyataannya berbeda, kami bertemu jauh lebih awal, hanya saja dia tidak ingat. Tahun itu aku kelas 3 SD, sebuah kecelakaan tak terduga merenggut kedua orang tuaku dalam satu malam yang gelap, kabar duka menyebar ke seluruh sekolah. Guru-guru kasihan, teman-teman berbisik, kepala sekolah bahkan menggalang dana untukku, tapi apa yang anak kecil tahu tentang uang? Uang sumbangan itu belum sempat menghibur sudah menjadi penyebab kerabat jauh datang berebut dan bertengkar. Di tengah kekacauan,
Aku didorong jatuh ke lantai semen, darah dari luka di kepalaku mengalir tapi tidak ada yang menolong. Saat itulah Kirana muncul bersama ayahnya. Aku baru tahu, selain menyumbang untukku saat penggalangan dana di sekolah, gadis kecil itu juga merengek meminta ayahnya untuk mengunjungi seorang anak yang baru saja kehilangan segalanya. Aku ingat betul pemandangan hari itu, aku duduk termangu di lantai, darah mengalir di dahiku, gadis kecil dengan mata merah itu menghampiriku, air matanya berlinang, "Ayah, cepat tolong dia. Dia berdarah." Suara kecilnya bergetar, hilang karena takut. Tangan mungilnya dengan canggung menekan lukaku, gerakannya canggung tapi begitu hati-hati hingga jantungku ikut bergetar. Dia mengangkat kepala menatap ayahnya, memohon dengan tercekat, "Ayah, harus tolong dia ya, kalau tidak nanti bagaimana nasibnya?" Hari itu, di mataku, bintang Kirana adalah malaikat yang turun ke bumi. Dia tidak suka aku memanggilnya Tuan Putrik, tapi sejak saat itu, di hatiku, dia selamanya adalah cahaya bulan yang terang, mulia, lembut, yang tiba-tiba menyinari kegelapan hidupku. Berkat dia juga, aku bisa keluar dari kesulitan. Ayah Kirana sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, hanya dengan melihat sekilas sudah bisa menemukan celah. Dia langsung menelepon beberapa kali, dengan rapi menyelesaikan semua masalah di depan mata. Saat itu, penggalangan dana untukku masih berlanjut. Dia bersikeras meminta sekolah untuk mengelola semuanya, bahkan mengundang pengacara untuk membuat akta notaris yang jelas. Saat aku berusia 18 tahun, seluruh uang itu akan diserahkan langsung kepadaku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Uang itu disegel di bawah pengawasan sekolah, kerabat serakah itu langsung berubah sikap, buru-buru mundur. Mereka yang tadinya berebut mengadopsiku, seketika tidak ada yang mendekat lagi. Ayah Kirana, yang dalam hatiku sebut Om Bintang, telah menanggung segalanya untukku. Dia tidak hanya mengatur tempat tinggal yang layak untukku di panti asuhan, tapi juga dengan sabar mengajariku banyak hal. Dia menasihati dengan serius, "Selama kau rajin belajar, kelak pasti akan punya masa depan yang cerah. Orang tuamu di surga juga akan tersenyum tenang." Sejak saat itu, aku semakin tidak berani malas. Aku terjun ke dalam belajar, hanya berharap suatu hari bisa membalas budi baiknya yang begitu besar. Sedangkan Kirana, gadis kecil itu masih mempertahankan kebiasaan mengirim surat untukku. Sesekali, di dalam amplop selain tulisan tangan yang masih kekanak-kanakan, juga diselipkan beberapa benda kecil, pulpen baru, buku catatan, atau penggaris transparan. Baginya, itu hanya perhatian biasa. Tapi bagiku, itu adalah lentera yang menerangi, kehangatan, dan keyakinan untuk terus melangkah. Nanti saat aku diadopsi oleh keluarga lain, surat-surat itu perlahan berkurang lalu benar-benar menghilang. Masuk SMA, hari pertama memegang daftar kelas, mataku tanpa sengaja terpaku pada satu nama, Bintang Kirana. Jantungku sedikit bergetar, gadis kecil itu masih ada di sini. Dan hanya dengan melihat matanya yang hitam jernih hingga tak terlupakan, aku langsung mengenalinya. Tapi aku tidak bersuara, aku tidak mau mengungkit masa lalu, apalagi menggunakan kenangan masa kecil untuk mengikat masa depannya. Aku diam-diam melihatnya bersama bayangan di sampingnya, Arga Wijaya. Kirana tersenyum cerah, senyumnya seterang matahari. Melihat senyum itu, aku berkata dalam hati, selama dia bahagia, itu sudah cukup. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, yang disebut sebagai pendamping itu, sedikit demi sedikit menyakitinya. Gadis yang biasanya lembut dan suka tertawa, perlahan menjadi pendiam, wajahnya diselimuti kabut kesedihan. Sejak duduk di sebelahku, seolah-olah seluruh dunianya menjadi suram, aku mengerti, meskipun siapapun menasihatinya, tidak akan ada gunanya. Hanya saat dia sendiri ingin bangkit, barulah dia bisa keluar dari kegelapan. Jadi aku memilih untuk diam, dia mengamati, dia melindungi. Hanya satu hal yang tidak bisa kutahan. Aku menyuruh orang untuk menghajar Arga Wijaya. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin aku masih terlalu ringan tangan. Karena bagaimana bisa memaafkan orang yang berani menyentuh gadis yang paling kuhargai? Kirana di masa lalu, gadis kecil yang pernah menangis terseduh-seduh menarik tangan ayahnya memohon agar menolongku. Kini sudah dewasa, bukan lagi anak kecil seperti dulu. Tapi di mataku, dia selamanya adalah cahaya, keyakinan yang tidak akan pernah padam. Aku mengerti, meskipun badai datang, dia akan tetap tegar berdiri. Karena itu, aku semakin tidak bisa menerima Arga Wijaya terus-menerus mengganggunya.
Aku sudah berkali-kali menyuruh orang untuk memperingatkannya, agar dia tahu diri. Melihat wajahnya yang lebam, barulah hatiku sedikit lega. Selama Kirana libur sekolah, aku dengan teliti menyalin setiap catatan pelajaran, takut dia ketinggalan materi. Tapi pria itu masih seperti lalat, mengganggu berulang kali. Suatu kali aku melihatnya berani-beraninya mencengkeram tangan Kirana, darahku mendidih, langsung maju untuk meninjunya. Tapi tepat saat melihat mata Kirana yang sedikit panik, hatiku sakit. Aku tahu aku telah menunjukkan sisi gelapku yang membuatnya takut. Seharusnya aku lebih tenang, karena sedikit saja kehilangan kontrol bisa mendorongnya menjauh. Sejak saat itu, aku semakin menyembunyikan perasaanku, mengenakan topeng dingin, irit bicara, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku lebih baik membiarkannya salah paham daripada dia melihat Revan yang kasar, tapi Argawijaya masih terus menempel. Aku khawatir Kirana akan luluh dan mudah tergoda. Jadi di acara perpisahan setelah ujian, aku sengaja berdiri di depan umum dan menyatakan perasaanku, dia menolak. Tapi sedetik kemudian, untuk melepaskan diri dari gangguan itu, dia dengan tegas memberitahu semua orang bahwa aku adalah pacarnya. Malam itu, aku begitu bahagia hingga tidak bisa tidur semalaman. Ternyata di hatinya, Argawijaya tidak punya tempat, dia tidak pernah pantas. Nanti Kirana lulus dan kuliah di universitas yang sama denganku. Aku mengambil uang sumbangan dulu, menyisakan sedikit, sisanya kuserahkan semua ke yayasan beasiswa, berharap bisa membantu anak-anak yatim piatu sepertiku dulu. Kirana pernah terluka oleh cinta, tidak lagi percaya pada cinta. Tapi tidak apa-apa, selama dia butuh, aku siap menjadi teman, menjadi pendamping. Bisa berada di sampingnya, bagiku sudah merupakan anugerah terbesar. Jika suatu hari dia bersedia menggandeng tanganku, itu adalah keberuntungan. Kalau tidak, aku tetap rela. Dapat adalah kebahagiaan, kehilangan juga takdir. Tapi yang paling tidak terduga adalah akhirnya gadis kecil itu mengangguk untuk bersamaku. Hari itu kegembiraanku meledak, seolah-olah seluruh langitku peluk dalam genggamanku. Ah, dia memang langitku. Seorang yang sejak kecil tidak punya banyak keluarga sepertiku. Di kehidupan ini bisa bertemu dengannya sudah merupakan anugerah terbesar. Sekarang bahkan bisa menikah dengannya, sungguh merupakan kompensasi yang tak ternilai. Setelah lulus, aku bersama beberapa teman memulai bisnis. Saat dia bilang ingin melanjutkan studi S2, aku sangat gembira. Gadis kecil yang dulu menggunakan uang jajannya untuk membantuku, bahkan menarik ayahnya untuk menyelamatkanku dari kesulitan, kini bisa dengan bebas mengejar mimpinya. Aku berkata dalam hati, biarkan aku menjadi sandaran agar kau bisa tenang bersandar. Aku pernah bermimpi untuk bisa menjaga mimpinya, dan hari ini hal itu menjadi kenyataan. Hanya dengan melihat sosoknya yang akrab setiap hari setelah bekerja, semua kelelahan langsung hilang. Ada dia di sampingku, itu adalah kebahagiaan terbesar, pencapaian terbesar dalam hidupku. Seringkali saat melihatnya tertidur, aku merasa seperti sedang bermimpi. Jika memang ini hanya mimpi, aku berharap seumur hidup tidak perlu bangun. Sisi cerita, aku bernama Reva Anindita, seorang bayi lucu dengan pipi tembem yang tahun ini berusia 5 tahun. Nenek bercerita, saat aku masih di dalam perut ibu sendiri belum sadar, tapi ayahku setiap hari mual-mual parah. Ibuku harus sibuk hamil sambil merawat pria pucat yang seperti mau pingsan itu. Orang luar melihatnya pasti mengira ayahku yang sedang hamil. Nanti, karena kesehatan ibu menurun, ayah sering menasihati ibu untuk tidak melahirkanku, hanya karena dia kasihan pada ibu, takut ibu menderita. Menyebalkan sekali. Hari kelahiranku, bukannya fokus merawat ibu, seluruh keluarga malah harus mengawasi ayah. Dia berdiri di luar ruang bersalin, matanya terpaku pada lampu merah di atas pintu, sambil gemetar sambil berteriak, "Aku hanya butuh istriku, tidak butuh anak." Mendengar ini, aku masih bingung kenapa seorang pria kuat dan dingin seperti ayah bisa begitu panik. Nenek hanya menghela napas pelan berkata, "Sejak kecil ayahmu sudah yatim piatu, dan mereka juga meninggal di ruang operasi, jadi setiap kali melihat lampu merah itu, hatinya langsung hancur." Teriakan keras ayah membuat para dokter sulit berkonsentrasi. Akhirnya ibuku meskipun sedang kesakitan di meja operasi, masih harus berusaha bangun. Membentak keras, "Revan, cepat pulang sana. Jangan menambah masalah lagi. Kalau aku selamat dari ini, akan kuhitung hutangmu, bodoh." Menurut cerita nenek,
Saat itu ayahku begitu takut hingga berlutut, sambil menangis sambil memohon, hanya ingin berada di samping ibu. Tapi begitu melihat lampu merah itu, dia gemetar tak karuan seperti anak kecil. Perawat akhirnya dengan cerdik meminta kakek dan nenek untuk membimbing ayahku keluar. Siapa sangka baru melangkah ke koridor, dia langsung pingsan. Jadilah nenek di satu sisi mengkhawatirkan putrinya di ruang bersalin, di sisi lain harus mengompres dan memanggil orang untuk menyadarkan menantunya yang lemah jantung. Saat ayah membuka mata, yang pertama kali dilihatnya adalah ibuku yang duduk dengan selamat di samping tempat tidur. Tak tertahankan, dia menangis terseduh-seduh, air mata dan ingus membasahi seluruh baju ibu. Dia memeluknya erat, sambil menangis sambil tergagap, "Tuan putriku, mulai sekarang kita jangan punya anak lagi ya. Aku benar-benar takut, aku tidak bisa kehilanganmu, kalau kau tidak ada, aku juga tidak mau hidup lagi." Orang luar melihatnya pasti mengira ayahku yang baru saja melahirkan. Tatapan bingung perawat membuat kakek dan nenek ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Sedangkan aku sampai sekarang masih tidak mengerti kenapa seorang pria yang biasanya tenang, melakukan segala sesuatu dengan teratur seperti ayah. Setiap kali menyangkut ibu, langsung menjadi kacau seperti orang lain. Nenek hanya menghela napas sambil tersenyum tipis, "Karena cinta, nak." Mendengar itu aku jadi merasa cinta memang menakutkan sekaligus misterius. Beberapa hari yang lalu nenek memelukku sambil menangis, suaranya bergetar berpesan, "Reva, kau harus sangat menyayangi ayahmu ya." Aku mengerjapkan mata heran, "Ayah kan sehat-sehat saja, Nek." Nenek bilang, "Ayahmu baru saja dioperasi." Tapi aku tidak melihat ada yang aneh. Ayah tetap ceria, begitu melihat ibu, matanya langsung berbinar-binar seperti anjing besar kami melihat tulang, hanya kurang ekor untuk digoyangkan. Tadi dia bahkan diam-diam mencium pipi ibu, jelas sangat sehat. Tapi kenapa nenek begitu sedih? Nenek menyeka air mata, menghela napas, "Ayahmu dioperasi karena kasihan pada ibumu, mulai sekarang di rumah ini hanya kau satu-satunya anak." Aku memiringkan kepala berpikir lalu tertawa lebar. Tapi nenek harusnya senang. Dulu saat aku baru 3 bulan di perut, ayah bahkan takut aku menyusahkan ibu, merengek meminta ibu untuk menggugurkanku. Sekarang aku tidak hanya tidak digugurkan, tapi juga duduk di sini memeluk nenek. Bukankah itu bagus sekali? Mendengar ucapanku, nenek sambil tertawa sambil menangis memeluk dan menciumiku, sedangkan aku tidak merasa khawatir sama sekali. Karena aku tahu aku memang beruntung, kalau tidak pasti ayah tidak akan rela membiarkanku lahir. Aku mengerti satu hal, ayahku adalah budak seumur hidup ibu, sedangkan aku hanya lampiran saja. Kalau bukan karena ibu menyayangiku, mungkin ayah sering lupa di rumah ada anak perempuan ini. Yang paling membuatku bosan adalah setiap kali aku dipeluk atau dicium ibu, ayah langsung seperti bayangan menyela, dengan muka tebal meminta bagian, aku juga mau. Suatu kali ibu kesal, menampar pipinya dengan lembut. Tapi ayah sama sekali tidak marah, sebaliknya malah memegang tangan itu. Matanya penuh kasih sayang, "Tuan putriku, tangannya sakit tidak? Lain kali kalau mau memukul, pakai buku atau bantal ya. Jangan sampai tangan cantik ini sakit." Aku menyaksikan adegan itu, hanya bisa menggelengkan kepala, pura-pura tidak dengar tidak lihat, memeluk bantal dan lari ke ruang tamu menonton kartun. Ikat rambut ibu anehnya sering berada di pergelangan tangan ayah. Tidak berkilau, hanya tali putih dengan hiasan bunga krisan kecil yang sangat sederhana. Suatu kali aku iseng menggambar mengubah kelopak bunga kuning menjadi